Oke, balik lagi dalam sebuah episode yang baru di podcast kantin ini dengan satu tamu yang tidak kalah aduhai. Desmond Jeremy namanya. Selamat siang, pagi, Sore malam. sore malam. Subuh juga siapa tahu mereka dengarnya pas subuh. Boleh juga sih. Langsung aja kita ya. Boleh. Jadi ini manusia satu ini nih udah kerja kapan, Des? Udah mau setahun? Udah mau setahun kerja. Sudah mau setahun kerja. Ntar saya kenalin dulu ya, nanti habis itu dia kenalin diri sendiri. Sebenarnya episode yang kali ini nih kita mau ngobrolin perbedaan antara dunia sekolah dan dunia luar sekolah. Ya, atau enggak, maksudnya atau maksudnya bisa dunia sekolah saat kamu lagi sekolah atau enggak, maksudnya dari perspektif kamu. Ya pasti dari perspektif kamu sih. Terus habis itu maksudnya either your life during school and your life after school, atau terserah juga sih, nanti school mungkin kan terbagi dua ya, sekolah sama kampus. Both of them are academic. Ya, pokoknya different stages of life. Ya, different stages of life, betul. Nah, cuman karena ini podcast yang tentang pendidikan, gitu. ceritanya jadi tetap ngarah ke sana, ngarah Jadi ke nggak boleh keluar. ya zaman kita duduk di bangku perpendidikanan, either persekolahan atau perkuliahan, sama di luar itu, like after that, atau ya bisa dibilang juga academic school versus real life school. Ya betul. School is just a place, education is life. Ya. That's true. Ya udah, berarti school as a place, sama pendidikan yang nilainya bukan pakai skor lah. Ya, boleh. Pokoknya masa-masa itu, dan itu kan gimana ya? Ya historically speaking juga, yang manusia ini murid saya dulu. Banyak ya yang bilang namanya muridnya. Pak Edo ini temannya murid semua. Kehabisan bintang tamunya. Ya. Ya, bukan kehabisan sih. Emang seru-seru aja murid saya tuh. Beda, yang satu ini pokoknya mau ngobrolin tentang itu. Dan waktu dia, maksudnya, ya, spoiler alert aja. Zaman dia sekolah sama zaman dia sekarang itu manusia yang berbeda. Oh gitu ya? Kayaknya gak beda-beda banget sih menurut saya. Kayaknya gak beda-beda banget sih. Nah, maka dari itu saya maunya ngundang kamu nih, ya kan? Kenapa ada perbedaan di masa-masa itu? Terus ya habis itu mungkin apa yang bisa di-share, karena berarti kelihatan persepsi saya ada kelihatan kayak gitu. Ya itu yang mau dibahas. Nah, sorry. Kepanjangan tuh perkenalan dari saya. Kamu boleh memperkenalkan diri kamu sendiri dulu. Okay. Gimana nih? Bebas. Senyamannya. Oke. Saya Desmond Jeremy. Panggilannya ada dua sih sebenarnya, which is quite unique. Ketika menarik dulu, ada dua. Karena ketika dulu mungkin dari kecil sampai SMA, I'm known as Desmond. Cuman makin sudah kuliah dan kerja sekarang, I'm known as Jeremy. Oke. Karena I feel Jeremy itu is a much easier way to pronounce saja. But it has 3 syllables. So in terms of that's true. Yeah. Tapi Desmond tuh is very, kadang-kadang kalau orang dengarnya sama-sama. Jauh banget bisanya. Desmond, Deswen, Deswan, Oh, I see. Jeremy lebih common. Betul, Jeremy is common lah. Maksudnya kalau misalnya orang nggak pernah dengar, mereka bisa accentuate it to something. Oke. Jadi saya prefer that, which is a shame sebenarnya kalau dipikir sekarang, karena it loses the identity of Desmond selama ini. Mungkin karena itu juga sih saya berubah ya, karena identitas saya jadi Jeremy sekarang instead of Desmond. Kalau orang mungkin Desmond tuh. Oke. Now, tadi kamu bilang itu dari SD sampai SMA. Yeah. Kita bareng kan pas kamu SMP SMA. Betul. Berarti I call you Desmond. Betul. It's alright kan ya? It's alright. I mean, you have your new brand, itu nggak apa-apa ya? Correct. Ya, It's alright. Yaudah. Tapi ya Jadi gitu Desmond sih. aja di sini ya. Saya Desmond aja. Saya. Oh ya, lanjut. dulu. Saya sekolah di Ya, salah satu sekolah swasta. Salah satu sekolah swasta selama for 6 years. 6 years, oke. I think very important years of my life lah ya. Oke. Kalau saya masih muda by the way. Oh ya. Jadi Sama saya juga masih. Masih muda ya. Yeah. It's a third of my life spent in one school. Oke. Yeah. Kalau sekarang saya senang memberi impact lah. Oh, I wow. think, Berani banget ya ngomong gitu, keren.
that's how I want to introduce myself. I think. Oke, cool. Impact oriented. Impact itu nggak cuman satu kan, impact is a very large word. It can be negative impact too, you know. Oh iya. True. But of course positive impact also. You know. Okay. So I do that through my job. I do that through the way I treat people. Okay. So I think that's one way to do it. Okay. Sorry, what's your job and what like major did you take? Itu ya nggak apa-apa lah. Itu boleh di-share. I studied food science and nutrition. Food science and tapi nutrition. kerjanya sekarang di business consultant. Business consultant. Iya betul. So Oke. it's very far. Itu juga menarik sebenarnya. It's very far. I think pivotnya lumayan jauh. Oke. Yeah. Nah, itu menarik sebenarnya. Sebentar. Kita pause sedikit boleh ya? Santai. Oke, lanjut pause-nya. Udah, beres. Sebenarnya ada beberapa poin menarik ya. Sebenarnya tuh dari tadi dia pertama 2 identitas. Nah, itu menarik banget sebenarnya. Mungkin sih. Setiap manusia sebenarnya ngerasa kayak gitu juga. Mungkin saya juga kalau kuliah atau kerja itu biasanya orang kalau misalkan ngenalin nama itu ternyata kalau misalkan kita katakanlah namanya ya contoh namanya kenalnya Jeremy, terus habis itu kita ketemu temen SMA-nya Jeremy atau SMP Jeremy mana Jeremy? Oh, Deswan. Nah, sering tuh kejadian kayak gitu tuh sering ya. Maksudnya mungkin emang psychologically speaking perubahan seperti itu juga dibutuhkan banyak manusia. Ya kan itu satu sebenarnya. Maksudnya kan tadi kan saya juga mau ngangkat ini perbedaan antara sekolah dan setelah sekolah. Yes. Ya, habis itu ternyata juga ada semacam itu tuh. Itu ya what's your take on that? Itu salah satu perubahan brand atau apa ya? I just like need a new identity misalkan atau so what I thought of when I made that two names. Huh. Oh, it was as simple as I don't want people mispronouncing my name. Oh, gitu. Tapi that's a very interesting point. Okay. I feel karena I think itu poin yang sangat menarik. When you talk about identity, I think a lot of people they have past mistakes, right? And those past mistakes pasti dia associate with a certain identity. Misalnya ketika saya selalu jadi Deswan, that means Deswan yang melakukan kesalahan juga 10-12 tahun lalu. Mungkin itu associate dengan siapa saya sekarang. Tapi I think maybe when I start as Jeremy's history baru mulai ketika mulai kuliah kan sebenarnya. Oh iya. Dan people dwell on that lot sebenarnya kayak ya 20 tahun lalu gue begini. Dan mungkin ini teori atau mungkin ada psikologis di luar sana ada tim salah gitu. Tapi at least buat saya sih I feel that maybe it's true. I subconsciously fixed my life. Iya, gitu ya. Maybe. Ya mungkin itu salah satu yang membantu kali. Betul. Tapi kalau saya maunya percayanya dari something more than that. Ya iya dong. Banyak yang namanya 2, taunya nama pagi dan malam kan sih. Iya, betul. Oke, nah perkenalan cukup lah ya. Food science, kerja di dunia business consulting ya. Itu juga hal yang menarik sih guys. Sebenarnya maksudnya ini berarti kalian yang ngerasa, aduh kok, maksudnya itu kan krisis-krisis di anak-anak yang kira-kira SMA baru mau selesai kan. Ini gue mau ngambil jurusan apa nih nanti, ya atau enggak, terus gue hidup habis itu mau jadi apa. Sebenarnya gue sebel banget kalau ditanyain, what do you wanna be when you grow up? Gue sebel banget dengan pertanyaan cita-cita kamu apa, ya kan? Ya. Ini ada contoh orang yang juga kuliahnya apa, kerjanya apa, baik-baik aja. Dan banyak sekali yang banyak kali betul ya. Atau kamu mungkin say 2 or 3 things regarding that, itu maksudnya seenggaknya menenangkan mereka yang punya kebingungan macam itu. Gimana? I think menarik banget sih. Kenapa? Ketika orang nanya what do you want to be when you grow up and you're confused, I think my answer would have been I want to be a person that constantly learn maybe. Okay. So don't associate yourself to a kind of profession. But associate the kind of person you want to be, which can flourish anyways. Lo mau jadi apa, right? You want to be a researcher, you can still be a person that makes impact. Betul. You can be anything. So don't box yourself to that sih menurut saya. Iya, betul sih. So what you want to be, what kind of person do you want to be? You can do that to like any type of job. I want to be somebody who's passionate. And you'll learn that along the way. Orang-orang I'm sure you know yang kayak the KFC guy just founded KFC at their 60 years old. And whatever, mungkin saya sekarang business consultant, 10 years later I might not be a person in business. Bisa jadi out of, maksudnya dari dunia bisnis. Betul. Itu menarik I'm totally sih. fine with that. Nah itu menarik sih. Nah
kita ngomongin hal kayak gini deh. Kayak introduction udah selesai. Nah, maksudnya itu saya setuju banget sebenarnya karena saya waktu kuliah juga sebenarnya like what I wanna be itu sebenarnya saya sebel dengan tuntutan orang itu harus ada satu profesi. Betul. Gitu. Ya maksudnya when I think about it on myself juga what I wanna be when I grow up itu it needs to be something that is more of an adjective rather than a noun. Gitu. Jadi yes, correct. What kind of person? Kok kita sama ya? Kamu jangan-jangan murid saya? Gitu ya? Kayak mesti sampling sih kalau gitu. Berapa murid Pak Edo ya? Iya. Oke ya betul. Maksudnya I mean that is also important. Cuman emang mungkin misalkan adjektif yang kamu pikirkan itu kayaknya selaras dengan satu profesi itu nggak apa-apa dong. Nggak masalah. Iya nggak masalah. Selaras dengan profesi tertentu gitu. Betul. Tapi if I want to anchor myself when I'm going through college, when I'm going through life, I don't want to think about I want to be, a doctor or I want to be like, which is perfectly fine. Yeah, I mean, yeah. there are people like that, but for the most majority of people, people are confused. You're just confused. Iya betul. And it's alright to be confused. And it's alright to be confused. Ya intinya juga jangan memenjarakan diri di box-box yang telah diciptakan dunia That's terhadap correct. kita ya. Oke, ya betul bagus itu. Oke, lalu apa ya? Tadi kan saya juga bilang ini kalau kita percakapannya menciptakan sebuah masalah nggak masalah ya? Oh nggak masalah. Itu bagus ya. Bagus. Oke, sedikit bermasalah aja ya. Oke, sedikit bermasalah. Tadi kan kamu juga bereaksi sedikit lah. Oh berubah ya saya yang dulu sama saya yang sekarang gitu. Nah itu dulu aja. Soalnya menarik dan bermasalah. Bermasalah. Ini Nggak. tolong dikasih ke guru-guru saya yang lain ya, saudara. Nggak ini anak bermasalah guys waktu SMP SMA. Maksudnya ya guru yang sebelah sama dia banyak. Gitu. Nah kadang-kadang juga kayak gini. Guru yang sebelah sama kamu banyak tuh kadang-kadang mereka marahnya ke saya juga. Ini anaknya Mr. Edo nih emang nih gara-gara kayak gini nih. Apa ya waktu itu kamu kalau nggak salah mau ikut lomba. Kamu pernah ikut lomba debat nggak sih? Atau ikut lomba presentasi speech ya? Oke, speech. Habis itu tiba-tiba dia ngelawan guru yang mana gitu. Terus saya ngebayangin sih, maksudnya saya sebagai guru pun pernah sebel sama nih manusia gitu. Cuman maksudnya guru yang lain tuh kadang-kadang juga tetap aja curhatnya itu bukan curhat lah, maksudnya mengeluhkannya. Ini contoh ada satu guru kayak gini nih. Jadi di sekolah kita itu pernah ada masanya belajar bikin mini tesis lah, skripsi mini ya. Ini orang punya pembimbing satu gitu ya. Tahu nggak cara dia ngobrol sama pembimbingnya gimana? Kamu ngobrolnya tuh gini Des. Miss atau Mister gitu. Ini saya udah bikin revisi yang di bagian ini nih. Tolong besok ada revisinya ya, besok pagi gitu. Masa sih? Iya, ada satu guru yang ngomong kayak gitu. Lah, ini siapa yang butuh siapa sih? Tiba-tiba ada juga harusnya gue yang kalau emang bikin revisi ini harus ada besok pagi gitu. Itu satu. Ada satu lagi juga. Saya udah lupa. Oh iya, atau mungkin kalau ini kamu ingat nggak? Pernah ada masa-masa itu krisis masih zaman ada distingsi IPA IPS. Gitu kan. Nah emang IPA IPS-nya itu dulu paketan. Kalau sekarang kan ya alhamdulillah cuma ada di matematika doang, matematika IPA IPS. Tapi orang kalau mau ngambil economics boleh juga ngambil biologi. Kalau emang waktu zaman dia masih yang belum seberuntung itu. Nah kalau nggak salah nih, kalau salah juga dibetulin aja. Kamu tuh ya maksudnya biasa itu rapat IPA IPS per guru zaman dulu itu emang rebut-rebutan tuh guru-guru juga kadang-kadang ya udah nih anak di IPA aja nih anak di IPS aja gitu. Pokoknya nilai-nilai kamu emang banyak bagus di IPA lah. Abis itu sama orang tua kamu sama beberapa guru kamu dipaksa IPA gitu. Kalau saya nggak salah kamu nggak mau, kamu maunya ke IPS. Iya lupa sih saya. Lupa ya. Nah abis itu
ada masa di mana pokoknya kamu udah ngejalin IPA baru sebulan atau 2 bulan gitu. Terus ada PR, kamu nggak ngerjain atau gimana? Terus tanya gurunya, ini kenapa kamu nggak ngerjain gitu? Jawaban nih manusia ini guys, yang suruh saya ngambil IPA siapa? Mama saya kan. Ya udah suruh mama saya aja ngerjain PR-nya. Ngapain saya? Tapi I would say that. That is so deswan gitu. Maksudnya mungkin teman-teman sekolah SMA-nya juga ya itu deswan banget gitu. Ya maksudnya contoh-contoh kayak gitu. Dan juga apalagi satu lagi, dia itu waktu dulu kamu pernah sharing sebagai alumni gitu ke siswa-siswi yang masih sekolah gitu. Waktu itu kamu ya udah ada beberapa prestasi lah, teater kamu apa itu? Oh iya. Yang exchange ke mana itu? Australia. Cultural performance ya. Pokoknya maksud saya itu juga saya ngeliatnya nih anak food science tapi aktif di dunia teater. Habis itu aktif di debat ya. Ya multi talented lah. Nah, habis itu pokoknya di salah satu sharing itu dia tuh start with the idea that halo guys, just to make sure atau pokoknya bukan pengenalan di awal-awal tuh. Kamu memperkenalkan diri kamu, waktu saya seumuran kalian, I was an obnoxious child. Gitu. Nah, I can affirm to that. Ya. Ya maksudnya sekarang it's really not obnoxious, you can see, ya kan maksudnya kerja ibu kota berarti ya kan sekarang. Enggak juga sih. Ya maksud saya mungkin kayak gitu, itu mungkin salah satu permasalahan yang menarik untuk diangkat gitu. Atau mungkin saya juga bisa nanya, kan maksudnya kamu juga sendiri yang pernah mengklaim dulu kamu seorang anak yang obnoxious gitu. Kenapa menurut kamu seseorang yang obnoxious itu bisa berubah menjadi seorang yang ya menurut saya mengkategorikannya kamu produktif lah. Produktif and you know how to enjoy life as every human should. Ya, maksudnya kayak gitu. An obnoxious child wouldn't know kalau menurut saya. Ya, maksud saya I need to hear something from your side regarding that. Kenapa bisa ada perubahan itu? Terus kalau emang ada menurut kamu itu titik turning point-nya kira-kira apa gitu? Atau ya whatever it is lah, perhaps. Ya dulu gue kayak gini, ini manusia ini bener nggak sih kira-kira ini yang saya bilang tadi itu bener apa enggak sih? Ya maksudnya kayak gitulah. Bener sih. Ya, gimana? Dan funnily enough, I think those traits mungkin sekarang pun bisa keluar. Oh, tergantung environment dong. Enggak, tapi bukan maksudnya it's apa ya? Karena mungkin hal-hal seperti itu hal-hal yang I would say embedded lah dalam hidup saya. Okay. Either it's parental, either it's environmental ketika saya grow up dari TK ke SD or whatever. Okay. And I think those intrinsic properties of a human, toxic traits lah, one of which itu mungkin tetap keluar regardless of how much you've changed, because it's intrinsically part of you. Tapi the difference is sekarang saya bisa self-aware. For example, like those things I've said, no, it's not something I should have said. Or the way I act, it still happens. Okay. Because I feel like that's a part of me, and it is a part of me, and it's not something I should be ashamed of, right? Iya, betul. Oke, menarik banget nih. Yeah. Kamu pernah stumble upon ini Sigmund Freud nggak? Oh, apa tuh belum? Sigmund Freud pokoknya seorang psikologis. Dia maksudnya gampang gini. Ini ada hubungannya. This is what tiba-tiba yang comes up in my mind aja. Maksudnya ya ada ya trinity kepribadian kalau menurut Sigmund Freud. Dia nih psikologis dari Austria kalau nggak salah. Pokoknya menurut dia tuh ada id, ego sama super ego. Nah id itu emang kadang-kadang keinginan anak-anak untuk ngancurin segala sesuatu yang mereka lihat, kalau nggak pokoknya keinginan yang mungkin dalam kategori kita ini obnoxious gitu, distraktif ya, benar-benar main asal, misalkan ngeludahin apapun yang mereka lihat gitu. Nah setelah id itu ada ego. Nah ego itu emang sebenarnya the I, maksudnya yang lumayan ya I can temper this down a little bit, I can control it a little bit. Tapi emang sometimes I am still
masih bisa dikuasai oleh it ini. Nah, super ego itu yang dianggap civilized gitu, karena orang sudah educated atau gimana, dan secara kepribadian dia tahu ya, atau mungkin ada binatang dalam diri manusia, dalam diri kita itu, katakanlah kita itu it-nya gitu. Nah, dari eksplanasi kau barusan sih yang ada di pikiran saya itu seakan-akan proses pendewasaan kamu itu, kamu mengatakan demikian, it ini emang masih ada nih di dalam diri saya, cuman saya tahu cara bikin binatang ini agak sedikit jinak gitu. Terus sehingga saya yang lebih menguasai diri saya, bukan binatang ini yang menguasai saya gitu. Ya, sorry, binatang agak clear ya, cuman but itu penjelasan Sigmund juga pakai itu sebenarnya. Kayak ya misalkan mungkin selalu ada masanya manusia itu disuruh belajar, bener-bener dia teriak-teriak, gue maunya main atau gue maunya tidur, gue nggak mau nih dengan lemparan responsibilities yang dilempar ke gue, I really don't want that. Nah itu it gitu. Nah ya that's just what I have in mind sih. Nah maksudnya mungkin proses pendewasaan kamu ini ada hubungannya dengan ya udah nih it gue udah bisa gue karungin lah. Cuman kadang-kadang mungkin dia keluar lagi juga on certain occasions lah kalau menurut kamu. Cuman seenggaknya when I'm in a place and environment where I need to behave, I can be a civilized person gitu. Ya itu yang di pikiran saya sih, maksudnya bisa jadi soalnya seakan-akan yang tadi kamu jelaskan itu berhubungan aja dengan, karena emang waktu kamu kelas 7 kelas 8 it kamu tuh kayak keluar banyak banget. Kayaknya gak ada ego super egonya. Bener-bener it aja. Ya, maksudnya ada kayak gitu lah. Cuman ya mungkin ada, tapi gimana ya, maksudnya tapi dia lolos aja secara nilai, maksudnya itu saya harus akuin gitu. Zaman itu pun kamu tetap harus tahu, tetap harus ya ini ada standar-standar yang harus gue lewatin, itu gue lewatin. But selebihnya enggak sih. Apa? Selebihnya kan udah. Selebihnya ya. I have a target yang nggak terlalu ambitious tapi oke lah maksudnya. Oh iya. Tapi I don't try like I wanna like achieve 90 or iya. Gitu. I don't really care. Tapi kayaknya there are times atau enggak when you were in my class, kayaknya what I have in mind is seenggaknya kamu sebel kalau kurang sempurna lah. Maksudnya kalau kurang sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan. Kayak gitu tetap ada dong. Iya, tapi ekspektasi kan saya untuk beberapa kelas yang nggak tinggi aja. Oh, ekspektasinya nggak terlalu. Saya economics, I like economics, I really like economics. Iya, eksponensialnya A kalau nggak salah. Iya, economics saya A. Saya guru economics ya. Iya. Jelek banget nih, jangan. Nggak jadi deh, hashtag datang. Saya ingat banget final exam saya 99 atau berapa gitu. 98, iya. harusnya 100. I thought I would get 100 for a final exam, which is a big deal. Iya. Cuman salah satu PG-nya salah. Oh iya, itu gemes ya. Oh iya. Cuman ya ekspektasinya yang di manage. Kalau misalnya untuk beberapa kelas ya I'm like 70 is fine. Jadi ya udah. Oh berarti masalah ekspektasi. Oke. Ya berarti maksudnya kayak gitu tuh, tadi ada macam-macam perubahan. Anything that you think you need to explain regarding that change? My change? Yeah. Ada? Explain tuh. Ya atau nggak menurut kamu kayak perlu, kayaknya ada bagian ini deh yang membuat gue berubah. Karena I feel like growth is so multidimensional. Oke. Ya nggak apa-apa. Kira-kira ada dimension yang lebih huge nggak proportionnya in terms of the multidimensional? To contribute to that growth. Ya. Menarik. Ya boleh cari aja. I wish I've already shared. I think kalau misal mungkin salah satu yang this will be an interesting point. Tapi salah satu yang saya udah pernah share juga sama Pak Endo kemarin. I think one moment where I feel like there was a bit of a pivot in my life itu ketika I learned something called the growth mindset. Oke, growth mindset. Betul. Which surprisingly banyak orang yang tahu atau nggak, tapi banyak juga yang nggak tahu. Oke. Ya. Gimana? Gimana? Ya tentang growth mindset. Growth mindset. Siapa sih namanya? Ryan Holiday bukan sih? Beda ya? Yang bikin yang nulis. Yang bikin bukunya. Iya. Carl E. Dweck. Oh, Carl E. Dweck. Oke. There's this one book yang yang biru kecil nggak sih? Betul. Oh iya. Okay. Which essentially talks about that it's as you shouldn't judge yourself basis on your intrinsic and the qualities you have so far. Okay. Which is saying misalnya, which is something yang I think schools are very supportive about in terms of fixed mindset.
which I will say this is controversial, but I will Yeah. say, misalnya kayak scores as it is a fixed mindset thing, right? Kayak I get my first physics test and like, oh my god, I got a 60. Emang, which coba mungkin ada murid-murid mister yang yang masih belajar hari ini, which can tell me bahwa misalnya you get a math test, physics test, which is obviously more difficult than other stuff that is misalnya biology yang you can memorize, atau untuk orang beda-beda lah. Maksudnya what I'm saying is for different people different things are hard. But let's say you get that one exam and the first score you get is a 60. Okay. And then the second score you get is a 58, 54, and then you're like, I'm just not made for this. Okay. I just don't like it. So at that point you don't want to challenge yourself to say, gue mau dapat 70, gue mau dapat. Of course ada orang yang kayak di sana, tapi I wasn't that type of kid. Okay. When I get a 60 at math, I'm like, udahlah, I'm just not good at math. And that not good at math is just like, yaudah, I will do this just to survive, and I will be super frustrated. But what growth mindset is saying adalah, you should focus more on effort. Oh, damn, I got a 60 now. That means I have a 40 that that I can potentially learn. And that should fire you up to say, okay, what can I do better? What can I actually do? It's not like I'm made for this or not. It's just that there are some things that I will learn, and I'm stoked to learn about it. Regardless of where I'm starting. Okay. Dan menurut saya, that's a very difficult part because as a growth mindset person, lo tuh harus acknowledge lo tuh ada di mana. Identify first. Identify that, you know what, I'm not smart at this. Yeah. A lot of people say, I'm just not born for it because you don't want to say you're not smart. That's a dangerous mindset. Exactly. Okay. I just don't, I'm not born for this, meaning that ya udah gue emang just not built this way. Yeah. Gue nggak mau bilang bahwa gue masih ada kebodohan di sini yang gue harus fix. And that's why it's very difficult for people to have the growth mindset, because you have to say, I suck at this, I have to learn. If you say, I'm just not born for it, then I don't have the obligation to try. Yeah, that's interesting. Itu buku emang intinya tentang the distinction between fixed mindset sama growth mindset kan ya. Ya mungkin this can also be one of our key terms in this conversation sih. Maksudnya itu menarik banget juga. Maksudnya setiap siswa dan siswi di kelas saya tetap ada juga sebenarnya yang tiba-tiba depresi gara-gara ngerasa kayaknya saya emang bodoh deh gitu. Terus saya emang gak sepinter dia gitu. Habis itu jadinya malahnya sedih gitu. Nah, growth mindset itu kan ya maksudnya dia emang oposisinya fixed mindset gitu kan. Fixed mindset emang is actually the culprit in here. Maksudnya yang bisa membuat manusia jadi tidak berkembang gitu. Ya gimana ya, maksud saya sebenarnya ada satu hal yang menarik dulu. Satu hal yang menarik adalah ya ini the revelation regarding growth mindset ini ternyata menyentil hidup Desmond Jeremy secara signifikan gitu ya. Dan tentu maksudnya itu datang dari mana? Saya mau bilang sebenarnya itu dari keinginan atau hobi atau habit dia membaca buku. Ya saya mau bilang itu juga sih, maksudnya itu pentingnya membaca buku dan juga buku yang bukan wajib di sekolah gitu. Yang itu kan bukan wajib di sekolah kan, itu mungkin pilihan kamu sendiri. Either maksudnya in any way dia stumbled upon your choice of choosing that. Nah, maksudnya itu pentingnya juga membaca buku. Terus habis itu ada satu gagasan yang memantik pikiran kita itu terus dampaknya secara signifikan gitu. Nah, maksudnya itu karakteristik growth mindset juga sebenarnya. Ya intinya kalau dalam hal itu ya, maksudnya dalam hal itu berarti kan kamu juga mengklaim sebelumnya kamu adalah seorang fixed mindsetter gitu. Ya kan? Terus setelah membaca itu justru kayak tertampar. Betul. Ya nggak sih, kira-kira kayak gitu. Nah, fixed mindset ini apa, virus yang membuat gua nggak bisa berkembang nih gitu. Terus pas baca tentang growth mindset jadinya wow, iya juga ya kayak gitu kan. Cuman ada mungkin sedikit permasalahan atau tantangan aja yang katakanlah kamu sekarang sebagai the advocates of growth mindset. Jika ada anak yang katakanlah di tes ya katakanlah economics gitu, dia di 40. Habis itu dia pakai growth mindset nih. Dia pakai effort lagi.
nyoba berikutnya itu not more than 40. Abis itu nyoba berikutnya lagi tetap di 35, bahkan turun 35. Maksudnya ini pertanyaan juga. Kira-kira itu gimana tuh? Menurut kamu sebagai advocate of growth mindset, itu orang harusnya berpikir seperti apa? Kalau ternyata dia sudah coba memberi effort, lalu resultnya memang tidak membawa perubahan yang signifikan atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Itu kan tetap berpotensi untuk membuat dia depresi lah. Emang I'm just not lebih tambah kayak. Iya, maksudnya lebih tadi yang kamu bilang, iya, I'm really just not born for this gitu. Obatnya buat kayak gitu-gitu kira-kira apa? Kok saya jadi kayak. Ya enggak, maksudnya kan kamu kan advocate of growth mindset. Maksudnya saya lagi mau, makanya tadi saya bilangnya ini kita bawa sedikit masalah aja ya. Terus nah maksudnya ya maksudnya gini, posisi kamu orang yang telah sukses menggunakan growth mindset ini up until the current time itu. Tapi mungkin bisa ada pertanyaan, ini pertanyaannya emang kayaknya ekstrim juga ya sih. Emang mencoba mentes that konsep aja. Terus ya saya pun juga bukan yang lagi ngelawan terus habis itu mau ngancurin pemikiran growth mindset. Cuman kayak gimana dong ya? Maksudnya to what extent can this ideology be? Ya, realistically speaking, mungkin siapa tadi? Ekal Carol Dweck. Maksudnya Dweck itu mungkin mendapatkan pertanyaan ini juga. Betul. Kayak terus abis itu gimana nih gue harus ngapain gitu. Maksudnya growth mindset sebagai semacam sebuah solusi untuk permasalahan perkembangan manusia, mungkin tetap ada bagian-bagian perkembangan manusia yang tidak bisa diberi jalan keluar oleh pemikiran growth mindset, atau sebenarnya justru growth mindset punya jawaban terhadap hal ini. Gimana ya? Kalau emang kamu belum tahu jawaban fixnya, kita cari bareng-bareng. Saya juga. Cuman menurut saya ini pertanyaan yang harusnya dipertanyakan aja. Betul. Gitu. Do you have anything to say regarding that? So if I recap the question, with all the growth mindset yang namanya juga growth. Obviously metriknya harus growth, tapi ketika misalnya orang udah try to adopt the growth mindset, tapi masih stuck sama. Stuck di situ. Right. Mungkin there's this one good book juga I read, which is Grit. It's called Grit. And the thing about growth, menurut saya growth mindset, kalau misalnya you truly adopt growth mindset, yang bukan cuman kayak ya udah starting from today I'll look as a challenge, because it needs to be genuine. Mindset needs to be genuine. It needs to be something you wake up to and believe kayak, okay, hari ini I genuinely enjoy the challenge. I genuinely enjoy cracking things. And so it's not just a to-do list. It's not just a to-do list. It's not just to say important. It's a challenge. You have to accept it genuinely. Karena that will be your compass. What makes something genuine? You have to believe it. This sounds cliche, tapi ini harus jadi sesuatu yang buat lo, this clicks with me, this connects with me. And I really want to do it. Maksudnya if you read mindset and you don't believe it, don't try to adopt growth mindset. Maksudnya it needs to something yang click in you. Karena it's not a mantra yang kayak I need to look things as a challenge. Betul. Namanya challenge. Kalau lu truly enjoy, you have to actually get those endorphins when you look at harder exams, because you see it as room for potential. At least from your perspective in the beginning itu there is to be a will to grow. Obviously. That is a must. That is important. Betul important. Maksudnya kalau lu nggak punya will, maksudnya let's not talk about growth. Maksudnya you don't even need to go into that sense. Gitu lah, paham? Nggak, maksudnya gini. Ini maksudnya menurut saya hal pentingnya gini. Ini tuh bukan berarti saat lu beli buku mindset itu lu bakal berubah. Enggak. This is a way to facilitate lu to get to that goal. Iya, betul. That's an important point juga. Maksudnya bukan berarti kayaknya gue harus berubah deh nih. Tapi enggak juga. Gimana? Sense, kadang-kadang banyak orang tuh yang nggak punya will to change karena they're such in a fixed mindset yang kayak I just cannot change. So mungkin bukunya juga bisa jadi pemantik untuk mereka yang berpikir seperti itu. I might have the will. I just don't know how to do it. Oke. Balik dulu ke yang tadi kamu bilang sebagai you need to genuinely have it. Jadi genuinely to have it itu emang berarti ada fire lah dalam diri kita, itu harus ada fire. If you have nobody in the room, nobody's looking at you. It's just you and the test misalnya. You still get super excited for it.
Oh, oke. You're not trying to impress anyone, you're not trying to prove anything. Tapi you just genuinely get that. Oke. And only then menurut saya Iya, itu poin penting sih. Berarti seenggaknya mungkin atau kita ekstrimkan gini aja ya. Maksudnya kita berani bilang aja. Kalau misalkan ada contoh yang tadi itu yang masih dapat 40, udah nyoba tetap 40, itu berarti fire-nya nggak ada. Fire apa? Fire di dia sebenarnya nggak ada genuine willingness to actually grow. Belum tentu ya. Look, the thing about growth mindset adalah ternyata gue nggak dapat 4, gue tetap dapat 40. Yeah. Then you explore, apakah cara belajar gue salah? Oke. Apakah materi yang gue lihat salah? Ya. It's all that room for potential. Yang menurut saya kalau misalnya lu dapat 40, you have so much room for potential. Iya. Oh ya, correct. It gets you excited to see, okay, what other ways can I try to crack this challenge? So it's berarti ada ekstrimnya juga. Berarti it's actually impossible for you to actually be stagnant when you have the genuine will to actually grow. Correct. Harusnya kayak gitu ya. Correct. Okay. That's a strong That's the premise. Betul. Tapi kita bangun aja kayak gitu, nggak apa-apa. It's alright. So our premise juga it's actually something impossible for you to not grow when you genuinely want to grow. Exactly. Yeah, okay. It doesn't need to be 10%. It can be 1%. Saya lu dapat 45. 45. Ya. 45 you get 48. Terus lu turun lagi nggak masalah. Lu turun lagi then you build it up. Okay, Tapi the premise of that book obviously ya, if you have growth mindset nilai lu nggak bakal 40 aja. Then nobody wants to read the book dong. Ya betul. Ya cuman seenggaknya dia itu mau mencoba membuat orang dari 40 ke 42, lu harus mensyukuri itu, lu juga harus kayak tahu kalau emang ya maksudnya that's growth. Yeah. Dan growth itu emang bukan berarti langsung eksponensial. langsung tiba-tiba eksponensial gitu. Nggak untuk semua orang kayak gitu juga. Betul. Intinya juga maksudnya gini, mungkin intinya juga adalah emang there's no such thing as like an immediate solution juga langsung gitu. And that's what's important juga. Yeah, it's the grit and persistence and the belief that you like challenges, that you love room for improvement. Karena ada orang-orang yang ketika dikasih negative feedback mereka kasih terus jadi produktif kayak anjir, I don't think I'm like that. Kayak that's super wrong. But for me, when people give me feedback, I love it because that means, oh my god, I can even grow more. You know, this kayak, oh you're doing this wrong, you're doing that wrong. Oh, that means I can do better if I'm doing those things. You know what I mean? So then it's impossible for you not to grow if you accept those flaws. Okay. Yeah. We can make that as a premise. It's actually impossible. I also want to believe that it's actually impossible if you actually have the genuine will to grow and you work hard for it. Then the result is actually zero. I also want to go against that. Yeah. Sebagai itu. Gini. Saya jadi ingat salah satu adegan di mana kamu dulu punya penyakit seperti itu waktu di sekolah. Oh iya dong. Pasti. Iya. Maksudnya dulu saya lupa, kayaknya lagi presentasi salah satu hasil penelitian kamu gitu deh. Kalau nggak salah, ya GP itu Global Perspective. Ya, Berry itu. Yeah, Global Perspective. Waktu itu saya nantang dia tentang salah satu hasil penelitian dia. Cuman tiba-tiba pokoknya reaksi manusia ini tuh dia defensif gitu. Kayak seakan-akan gue diajakin debat nih. Jadi abis itu dia juga bilang gitu. Ya sebenarnya ini kayak gini. Ya Pak gitu. Abis itu maksudnya maksud saya sebenarnya menstimulasi biar dia eksplorasi jawaban yang lebih jauh aja. Tapi jawabannya kayak ya if you really wanna debate about this we can gitu. Oh iya, you remember that. And I think you go to a track where ini gue diserang ya kayak gitu. Yeah. Ya maksudnya emang itu biasanya maksudnya it's something of maksudnya commonly happen lah. Betul. Cuman maksudnya emang itu juga perbedaan ya, maksud saya ini specifically speaking nih. Misalkan orang presentasi dalam kelas atau enggak juga di sebuah meeting atau di sebuah brainstorm semacam kayak gitu. Kadang kalau misalkan kita lagi punya ide, kita lagi punya gagasan, habis itu orang mempertanyakan gagasan kita, itu seakan-akan orang justru menyerang identitas kita. Betul. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, itu emang salah satu yang juga mungkin salah satu yang bisa memicu orang jadi tergoda untuk berpikir ala-ala fixed mindset gitu. Jadi maksudnya yang saya maksud dengan ala-ala fixed mindset itu adalah
mencegah orang untuk bertumbuh. Betul. Gitu sebenarnya. Maksudnya ya mungkin saya juga pernah ada masa-masa kayak gitu. Maksudnya mungkin kamu waktu dulu saya lagi jadi gurunya aja, dan kadang-kadang tentu sebagai guru itu kadang-kadang bingung, aduh ini gimana cara betulinnya nih, karena dalam pola pikiran seperti itu kadang manusia itu sudah terkurung gitu, sudah ya udah nih gua udah cuman mau sampai sini dan tolong jangan menyerang gue sehingga gue jadi ngerasa confidence diganggu, self esteem diganggu gitu. Padahal kita lah yang ngomongin gagasan yang beredar di ruangan gitu. Ya mungkin penyelamat kamu tetap adalah si growth mindset konsep itu. Cuman maksud saya adalah ini tuh penyakit yang masih dimiliki banyak orang, terutama juga orang-orang yang sedang dalam proses pertumbuhan. Betul. Gitu. Apa ya? Mungkin pesan apa yang kira-kira bisa nembak gitu untuk mereka agar sembuh dari masa-masa itu. Mungkin katakanlah masa-masa itu bisa jadi nggak terlalu lama lah gitu di situ. Yeah. Tapi yang saya bilang sih, ini bukan mantra. You cannot see this as a medicine. Iya. Bukan formula yang tiba-tiba magic. Like for people remember those words. Mungkin nanti ada satu masa di dalam hidup pertumbuhan, those words will speak to you. Tapi I cannot tell you, okay, tomorrow look at challenge as something you can learn from. So yeah, if you don't genuinely feel that, nggak bisa juga. Okay. That's why I think growth is very personal kan untuk setiap orang. Okay. Karena people have so much different environment they grow up with, they have so much different values. Okay. Mungkin untuk banyak orang, udahlah gue gak mau nunggu, udah kayak gue udah gini-gini aja juga happy. Oke. Saya ada orang juga yang kayak gitu, lu suruh berteman. Enak bos, udah kayak. Iya, gue tertarik dengan tempurung ini. Gue gak mau keluar. Gue emang gak ambisius banget gitu, kayak which is ya udah, kayak gak masalah juga. Tapi sayang gak sih hidupnya? Ya, menurut saya sayang. Cuman kalau misalnya buat lo udah happy ya. Iya juga go ya. for it, Who are we to say? Who are we to say? Maksudnya, mungkin lo sudah bercukupan sekarang imaterial dan material ya. If that's how you want to live your life, so do it. Gitu. Okay. But what I'm saying adalah growth mindset goes beyond work. Growth mindset goes beyond just scores. Growth mindset talks about your attitude too. Nah, misalnya ketika lo dibilang kayak Bung, lo tuh orangnya terlalu sensitif. Okay. There are people yang kayak malah jadi sensitif kan? Iya. Enggak. Malah defensif jadi. jadi. For people kayak, for me, kalau if you tell me kayak you're obnoxious, gue kayak, in what way? Oh, okay. Right? In what way? Tell me. So I can actually think about it and learn how to be different. So it goes beyond. You embrace it. Yeah. You embrace it. So it goes actually, how do you become somebody that's likable? How do you become somebody that's a good person? Right? Growth mindset it goes beyond just learning. It goes beyond just scores. Iya. Jadi sebenarnya bagus juga, maksudnya sebenarnya ini salah satu hal penting yang saya tangkap nih, maksudnya you don't become a person yang easily offended. That's obvious. Ya maksudnya I don't know, just according to my experience, easily offended people itu hidupnya jadi terlalu terkurung aja gitu. Jadi maksudnya banyak hal yang disayangkan, bisa jadi mereka mendapatkan missed opportunities juga. Dan maksudnya ini salah satu obat untuk kita biar nggak easily offended. Yes. Jadi misalkan kita diapain, maksudnya dikatain sensitif atau obnoxious, bagian mana nih? Yeah. Justru kita embrace that, terus ngajak komunikasi. Betul. Gitu ya, betul. Menarik tuh. Tadi ada satu poin yang harusnya nyangkut nih. Ini bisa jadi permasalahan nih, kita perdebatkan atau nggak kita diskusikan lagi. Tadi menurut kamu ada environment, ada variabel itu tuh. Nah, maksud saya gini, ini ya as someone who have experience in school untuk beberapa tahun, saya mau bilang environment yang biasanya mengganggu pertumbuhan manusia di masa-masa sekolah itu adalah keluarga, Betul. teman, lalu berhubungan, ya teman, guru, pokoknya kelas itu ada guru. Satu lagi variabel percintaan. Maksudnya itu dari masa ke masa itu tuh
selalu ada permasalahan regarding these four variables. Apa itu tadi berarti? Keluarga, keluarga, kelas itu termasuk guru dan teman dan juga Percintaan. love. Ya, maksudnya maksudnya ini tuh biasanya emang ada lagi nggak ya? Just from my perspective itu It's type of It's- love sih. it's just Think about that, it, it's type of love ya. Love yang romantic, Love love yang familiar, sama love yang oh mungkin sama love sama Tuhan juga ada. Oh, iya, Ya, bisa itu jadi, betul. bisa jadi. Jadi, the four Krisis types itu of love. krisis itu selalu ada. Four types of Berarti semua permasalahan cinta udah. gitu ya. Tapi kalau orang apatis juga nggak bisa. Iya, orang apatis. Orang apatis ya I want to hypothesize they're lacking that love. Gitu. So it's all about the love. Ya, aduh cinta dong. Nggak, maksud saya ya itu sebenarnya. Nah, ya udah, berarti ini apa itu ya? Storgefilia. Ya, saya lupa. Saya juga lupa lagi. Pokoknya hubungannya dengan ya ada dengan Tuhan, dengan sesama itu Peers, friends, ya. peers, sama juga ada yang Keluarga. erotic love, ada juga keluarga. Nah, iya juga ya. Saya baru ngeh. Cuman soalnya dari perspektif saya, wah gila itu penting banget lagi. Tapi cinta adalah kunci. Bisa go either way tuh. Ya pokoknya maksud saya begitu. Nah maksudnya tadi kan kamu bahas environment kan ya. Menurut kamu, either dari pengalaman kamu atau enggak from what you think you can talk about, environment mana yang menurut kamu ya either from your perspective itu kejadian sama kamu atau enggak menurut kamu misalkan gimana ya? Sorry, ini kayak berantakan. Maksud saya misalkan seseorang itu memiliki permasalahan di beberapa environment itu, berarti ini kita tambah lagi ya. Tuhan, nggak apa-apa kita bawa ya. Soalnya menurut saya juga ada beberapa murid itu mempermasalahkan permasalahan percintaan dia dengan Tuhan ke saya gitu. Maksudnya dan itu menurut mereka kadang-kadang mengganggu pertumbuhan atau enggak ya membuat somehow a crisis lah. Ya bingung. Nah, maksud saya berarti ada keluarga, teman, cinta, guru ya maksudnya termasuk kelas gitu sama Tuhan. Anything from that variable that spark something in your mind, terus menurut kamu bisa I can talk about that, atau misalkan kamu punya pengalaman apa yang itu either hinders you from growing atau justru bisa membuat gua akhirnya grow significantly. So ada yang menarik nggak dari variable itu tadi? Okay, I see. Of course keluarga dan Tuhan ya menurut saya. Oh, oke. Kalau buat saya. Menarik tuh. Keluarga tapi as in bukan keluarga saya bermasalah. I mean all families have their own problems. Yeah, have their own problems, All ya, families have betul. their own problems. But I think one thing for me is actually I'm not a disciplined kid. Which is something that I embrace dan saya sering bilang ke orang my life was too easy. Termasuk your parents. Termasuk with my parents. Dan they know that, maksudnya mereka menyesal kayak bilang, aduh harusnya kamu pas SD mau masukin penabur aja. Oh gitu. Karena when I was primary, because she was like, oh yeah, no, let kids play. But kids need discipline, and I know that I needed discipline. Because now for me, untuk jadi discipline and persistent tuh susah banget. Karena my brain was never developed to go through those types of hardship. Sampai ketika baru saya main masuk kerja, Baru kerasa. ditunjuk mana-mana kayak, Wah, I itu just menarik don't tuh. have that. I don't have that because I've never been in that position. Dari dulu ketika saya SD, SMP, SMA, even kuliah, even going for exchange, I never tried so hard, I never went through hell. Oke. Kayak saya tuh nggak pernah kayak gitu. Baru dikerjain kemarin, jadi pas kemarin kerja, wah man, it was so hard on me. Because I've never been in the position yang I needed discipline to grow. I was always growing gitu, maksudnya without that roadblocks and challenges dalam hidup. Jadi baru nabraknya pas udah gede gitu. Ketemu pressure yang cukup tinggi gitu. Iya. Dan pressure itu selalu proporsional Yeah. to where your life is. Mungkin obviously pressure yang saya rasa sekarang nggak bisa dikasih ke anak-anak SD. Cuman harusnya ketika saya SD, you have to give that proportional threshold so your brain gets to experience that and you get to have okay, what is actually misalnya my go-to things to do when I'm stressed, how do I cope with stress? Karena kemarin pas saya gitu susah banget karena my brain is just not wired that way. And by the way, this can only happen if I'm growth minded. Imagine if I was fixed mindset, fixed minded, I would have quit the job. Betul juga. I acknowledge that I'm not disciplined. That's a very important keyword. Then I embrace it and I try to learn from it. That's very important by the way. It's just letting me know. That would have never. betul, man. That's the key point. That would have never happened if I was fixed minded. Oh, I see. Yeah.
Oke, berarti itu yang dari keluarga. Yeah. Waduh, jadi ngomongin Tuhan ya. Sebenarnya itu variabel sih. Aduh, karena tadi tiba-tiba ngomongin cinta sih. Enggak apa-apa. Ya udah deh, enggak apa-apa deh. Tapi menurut saya Tuhan nggak mestinya. Ya, apa-apa. Like take what you can. Like okay, feel free to tell us too if you. Ya betul. If you don't agree, ya betul. Tapi Tuhan tuh banyak linknya sama keluarga sih menurut saya. I see. Oke. Because for the majority of people, the way you get introduced to the idea of God, the idea of religion is through your parents, right? Ya. Oke. At least for me, I'm kayak misalnya buat saya, baik, I'm sorry. but Iya. For me, I've never found God to be sanctuary. Oke. Which to a lot of people, ketika, especially when they go through a lot of life changes, a lot of things like that for them that was one way they could cope with stress, for example. Right? Okay. That's one way they could be mindful. For me, it wasn't. So everything, like all the pressure, all the challenges I go through in life, I depended on myself. So I didn't have that figure of authority where I could try pray to, or unleash, which psychologically work, by the way. Oke, ya. So for me, that was a bit of external pressure, I just say. Oke. And obviously, especially dulu ketika saya masih SMP SMA, I generally try to find God gitu kan. So, and I was getting more frustrated malah. Oke. Kayak misalnya, kenapa gue bisa ngeliat orang-orang tuh very peaceful with the idea of religion, Yeah. bisa benar-benar ngerasa kayak lu punya this one deity gitu. Yeah, Kalau I tried so hard to do that, tapi gue malah nggak bisa. Jadi malah jadinya ngerasa kayak gue at one point ya, ketika saya SMP Pak, saya ngerasa saya anak iblis. Wow, menarik Ini banget. ini beneran. Iya, oke. Kayak Wow, waktu menarik itu banget nih. Saya sampai bilang sama diri saya sendiri, kayaknya saya perlu didoain sama Ya, pemuka agama ya, untuk unleash this beast, karena I just couldn't find it. Oke. That's interesting. And I pity my young self so much for having to go and deal with it. You talk to your parents, they won't believe you. They just. But do you try to talk to your parents? No, because I didn't feel safe to. Oh, okay. Say these types of ideas. Gitu. Yeah, I see. Jadi it was just me dwelling with my own identity, dwelling with the figure that I thought it is, tapi kayak nggak pengen gitu, kayak ngerasa kayak I'm not wanted there. Sampai dia ngerasa kayak kan banyak kan ketika you go to church, you go to masjid, kayak ada anak-anak setan di luar sana. Yeah. I identified myself as those people. karena I just couldn't feel it. Karena gue bener-bener genuinely ngerasa kayak anjir, gue gak berasa iblis banget nih. Gua iblisnya. Gue udah berdoa kayak apa jangan-jangan ada something yang di-plant di dalam gue gitu loh, kayak ini perlu didoain nih gue, kayak gue perlu mandi apa mandi bunga apa gimana deh, sampai kayak gitu. Tapi it's only from a genuine place gitu loh. Oke. Gue pengen banget believe in this. Oke. Nah, this is really confession yang menarik banget lagi. But I also think that maksudnya, I mean, all due respect, menurut saya manusia di umur segitu melewati hal itu banyak. Betul. Cuman mereka juga sama kayak kamu juga takut membicarakan ini ke orang tua gitu, atau enggak karena emang mereka takut ini gue mempertanyakan, kalau enggak atau enggak emang I wanna discuss this, tapi emang ada ketakutan gue ngerepotin orang tua, kalau enggak gue membuat orang tua gue sakit hati. Ya mungkin ada kayak gitu juga. Maksudnya ya, some students that I know, mereka kalau emang ada yang datang ke saya mau ngomong kayak gitu, emang kadang-kadang ada ketakutan yang sama. And to be honest, I really just knew this part from you nih. Iya. Baru setelah ini, maksudnya kita mendiskusikan Tuhan in a way yang biasa kita diskusikan di kelas itu biasa aja. Cuman ternyata this part of you that bahkan you ngerasa kamu adalah anak iblis, itu saya baru dengar sekarang. Ya maksud saya this is a very important thoughts yang sebenarnya datang dari, ya maksudnya dari seorang manusia yang emang melewati hal itu. Soalnya tadi kamu juga bilang variabel keluarga dan Tuhan itu yang sebagai sebuah environment yang ternyata kita juga variabel Tuhan ini datangnya tiba-tiba agak random ya. Maksudnya bukan direncanakan. Pas kita ngomongin type of love aja. Gara-gara types of love tiba-tiba. Ya maksudnya cuman ternyata menarik aja. Maksud saya gini, pokoknya berarti emang naturally speaking atau enggak ya commonly speaking, ternyata kamu juga melewati hal yang sama. Oh, yeah. Mungkin itu sebagai sebuah hal yang
ya polisi tidur dalam mungkin bukan polisi tidur doang, itu sebuah labirin dalam perjalanan pertumbuhan manusia gitu. Ya mungkin ya kita bisa ngomong juga demografi kita ada di Indonesia dan juga ya maksudnya cukup kental lah dengan permasalahan agama dan ketuhanan gitu. Termasuk orang tua kita gitu. Nah, ternyata kamu punya cara tersendiri melewatinya, bahkan ya keren bangetnya juga bisa mengakui, bahkan ada masanya kayak gue anak iblis deh. Gue nih apa yang orang-orang di di tempat-tempat suci katakan tentang jauhilah manusia-manusia yang berdosa gitu. Saya ini manusia berdosa gitu. Dan maksudnya you survive that phase gitu. Dan juga you survive it well gitu. Ya gimana ya? Saya ngerasanya kayak ada pesan apa yang bisa diberi untuk manusia di luar sana yang mungkin masih ada dalam labirin itu gitu. Ya maksudnya enaknya itu coming from you yang ya belum terlalu lama lah dibanding saya sudah melewatinya gitu. Tapi menurut saya sih, you know what, religion is very personal, man. Ya betul. I mean, I know. I agree with that because, I mean, your suggestion ini bukan berarti harus like it's something that guarantee will actually work for other people. Cuman kayak mungkin sharing aja. Maksudnya gini Des. Siapa tahu ya I like to assume ada yang mendengarkan ini terus habis itu kayak I'm also going through this phase. Yeah. Terus I wanna hear from you yang also already went through it. Ada pesan apa yang bisa lu kasih ke gua? Gitu, sebagai gue yang sedang berada dalam labirin itu. Walaupun cara lu keluar dari labirin itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan gue atau enggak selera gue. Paham. Ya. Mungkin actually I just explain my philosophy of why I'm comfortable with where I am right now. Oh, okay. You mind elaborating that? Ya, maksudnya dulu, do you mind elaborating that? As in how do I view God? Okay. And how what kind of outcome did I have after that labyrinth lah, kan pasti labyrinth keluar satu jalan tuh. Berarti jalan itu jalan apa? Maksudnya maybe try to explain, karena menurut saya proses wise sih ya I just started asking a lot of questions, like genuinely wanting to understand for yourself. Okay. I think like you need to use the head of like, okay, what's okay and what's not. Karena what's okay and what's not, which is very humane for you right now, is like what your parents tell you, what your teachers are telling you and everything, which is fine. Okay. But then you gotta collate all that and in your mind have that guideline of what is okay and what is not for me, right? Okay. And for me, that was how I went through things. I started genuinely asking questions. I started trying to understand, okay, religion itu maksudnya apa sih? Okay. Karena for a lot of people, religion is a mere tradition. You were born, you were raised with it. It's a cadence. Yeah. It's a cadence. So you're just born with it. You're very comfortable with it. Tapi ketika kemarin akhirnya saya ketemu one moment di mana it doesn't stick with me anymore. I tried following those cadences, it doesn't work. That moment, how do I try and make it personal? Right? Instead of all these. So maybe that's one thing. Like try to make it personal and try to understand what's for you. What's work for you? Betul. And imagine in your head you have this scale that you go through, and it's not something your parents say. It's not something, but as you go through, learn your religion, learn other religions. Well, what sticks for you? Karena buat saya God is in many ways. Religion is one way of expressing. Okay. Yeah, that's a good answer. Nice one. Keren ya. Maksudnya I agree. It is personal and maksudnya kayak berarti bilang like your orientation, your I mean pokoknya posisi yang lu ambil tentang ini tuh itu posisi yang lu nyaman aja. Betul. Gitu. Yang lu nyaman terus juga yang apa namanya yang your moral compass lah istilahnya itu lu ambil dari orang-orang lain, dari sumber-sumber lain terus akhirnya you have your own. Walaupun itu juga ujungnya bukan suatu hal yang fix. Betul. It's open for changes. And look, maybe in 10 years I'll be super Christian, you don't know. Yeah, betul. And I'm fine with that. You're fine with it, of course. Yeah, I mean itu valid juga aja, justified aja as long as. Valid aja. Ya, betul. Karena banyak orang tuh kayak gue akan belajar teori ateisme kayak gimana caranya ada universe sebelum God dan God itu apa, as is theory blah 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 blah, and then you try to say that this is the ideology that I will live for my whole life. God is mere human made blah 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 blah. But for me,
what works for you, man. Ya, betul. And that can change. Mungkin karena ini gue growth mindset juga, gue gak Ya, tahu. betul. Maksudnya karena that's just me aja, me as a Yeah, person. yeah, yeah. And I'm hell comfortable Betul, with it, you know. Ya, betul. Setuju. And perhaps kita tambahin dikit lah ya. What works for you and what does not harm other people. Of Gitu course, ya for kalian. sure. Harus dong. You cannot interfere with other people's rights. Ya, betul. It's also their personal part. Correct. Gitu. Aduh, menarik banget. Tapi karena man, gue tuh dulu udah pernah di momen dimana gue preach atheism to people. Waduh. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman awal kuliah, my friends awal kuliah tuh tahu banget, wah kalau udah ngeliat muka gue udah lah ada sana. Karena itu awal buku yang mungkin orang-orang banyak yang suka baca itu The Delusion of God. The God Delusion, Stephen Hawking. Richard Dawkins. Yeah. Richard Dawkins orangnya sangat-sangat dia orangnya ekstrim ateis. Dia ekstremis banget dan full of hate lah kayak religion lu didoktrin gini. Dan gue sebagai orang yang kayak baru belajar, wah ini bener banget. gue jadi semacam jadi kayak apa? Jadi kayak muridnya Richard Dawkins. Kayak lu tahu nggak? Lu dari dulu ini. Dibohongin lu. Bohong. Lu gak punya pilihan gitu. Gue juga ada di masa itu man, and it's fine. People might go through it yang kayak ya nggak masalah. It's part of life aja. Iya. Oh, kamu kayak gitu ya? Pernah. Saya waktu baca Selfish Gene sama The God Delusion, justru saya langsung sebel sama Richard Dawkins. Maksudnya, I actually wrote a letter to Richard Dawkins sebenarnya. Cuman ya, kayak nggak sama ini nggak dibaca. Sheldon Cooper ya. Ya maksudnya yang tadi saya mau tambahin lagi. Aduh, jadi ngomongin nggak apa-apa lah ya. Richard Dawkins bahkan tuh go as far as dia argue that religion is the root of all evil. Ya kan dia punya seriesnya bahkan tentang itu dari BBC gitu. Ya argumennya ada yang mungkin orang-orang seperti Desmond pada masanya ngerasa, wah iya ini jenderal gua nih dalam. Itu masih nyari identity. Ya betul. That's how people get into extremism juga. Betul. Like any kind of extremism bisa jadi masuk ekstremis ateis atau jadi teroris. Atau jadi ekstremis teroris. Pokoknya ya because of that identity kan. Betul. Ya maksudnya, aduh, ini highly sporadic gitu, tapi menarik dan menurut saya penting. Maksudnya karena dalam proses pertumbuhan ini. Ya, tadi kan saya ngomongin variabel ada 5 ya. Maksudnya kamu baut, maksudnya kamu tertarik dengan 2 kan. 2 ternyata kita dalami, satunya ternyata dalamnya agak kayak gini. Saya sebenarnya agak takut. Maksudnya ya bukannya takut ya, kalau dia bilang takut pada sebel, terutama murid-murid saya. Lu di kelas berani ngomongin, Mr. Edo, ya kan? Kalau mentang-mentang ini dipublish, jadi seakan-akan takut. Ya emang gitu. Emang harus gitu ya? Maksudnya ya karena emang beberapa hal yang sensitif itu enaknya kelas sebenarnya. Kita emang ngomonginnya kalau ada yang nggak suka langsung boleh di challenge right on the spot gitu. And it stays in the class. It stays in the class, enggak yang malah jadi ya debat di komen-komenan kayak gitu kan, enggak kan? Maksudnya semua pemikiran dilayani di dalam satu ruangan gitu. Dan tanpa kesimpulan yang dipaksakan, ya kan? Jadi ya that's my justification. The justification of whatever you're gonna say. Ya. Aduh, ya berarti itu menarik tuh. Berarti pernah ada masanya kamu pas baca Richard Dawkins juga yang wah ini dia nih, ini pemimpin pasukan gua nih kayak gitu ya. Dan gua mau berada dalam arminya dia kayak gitu. Berarti ada masa terus kamu juga ada masa pernah dikenal sebagai the proponent of atheism kalau sama kampus ya, teman kampus. Ya sebenarnya itu menarik juga. Terus cuman pas kamu kenal growth mindset itu kamu lepas juga kan, maksudnya maksudnya bukan yang nggak harus ini jadi identity gue gitu kan. Terus menarik nih, karena itu pas lagi kuliah kan. Tambah sedikit lagi ya gue ramain nih Bung yang satu ini sibuk soalnya. Oh enggak. Gimana cara kamu menghadapi orang-orang yang melihat perubahan kamu? Menurut saya itu hal menarik karena dalam hal ini misalkan di kampus nih, karena mungkin kalau misalkan orang yang berubah tiba-tiba udah nggak satu environment,
Misalkan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah, kuliah ke kerja. Mungkin perubahan kita jadi buah bibir orang lain aja. Kalau misalkan kita main satu gedung, Desmond yang berubah yang tadinya arminya Richard Dawkins, akhirnya ujungnya mungkin kamu tiba-tiba menyalahkan Richard Dawkins atau enggak, it doesn't become your identity anymore to promote atheism. Terus ada nggak orang-orang yang ngerasa, Jeremy ini berubah nih ya. Terus habis itu kayak, maksudnya mungkin gampangnya gini, dulu lu aja ngomongnya A, sekarang perubahan lu membuat, sekarang lu lagi bilang A itu nggak ada gunanya. Maksudnya ekstrimnya mungkin kayak gitu. Kamu pernah mengalami masa-masa kayak itu nggak dalam pertumbuhan kamu yang tadinya, yang katakanlah sembuh dari fixed mindset ini, terus akhirnya berubah jadi growth minded person, terus abis itu ada orang yang, dulu si Jeremy tuh padahal kayak gini, dulu kayak gini, sekarang mah dia ya berubah kayak gini-gini. Ya nggak tahu ada apa enggak. Kalau misalkan ada, tolong jelasin. Kalau nggak ada, kita boleh hypothetically talk about that. Nggak. Of course ada yang ngomong lah perubahannya. Misalnya Mister atau whoever sih. Tapi karena majority positif, jadi orang nggak ada yang gimana. I see, itu betul sih. Tapi ada semacam sebuah idealisme yang dulu kamu katakanlah si ateisme ini, karena saya ngangkatnya justru dari ini. Maksudnya ada nggak se-ekstrim dulu? Ini dulu orang ngajarin gue tentang ateisme nih. Sekarang tiba-tiba menyuruh gue untuk ya terserah lu mau ateis apa enggak. Gitu. Ada. Ada ya? Ada waktu yang lucu. Gimana? I mean until now I'm still exploring the religion kan. Dan there was one moment, saya lagi sering baca Alkitab. Not long ago. Oke. Ya menarik. I'm trying to understand lagi ya. Dan I just downloaded an Alkitab app. I really want to learn gitu kan. And I told my friend kayak, man lo ke JPCC nggak? Kapan? Which is one of the church kayak. Terus dia kaget, ada ke JPCC gitu. Ada apa ini? Dan ya gue ya kayak, gue mau nyoba aja. Dan maksud gue, mungkin emang saya orangnya. Mungkin I don't care gitu. I don't care what you think of me. I mean my own journey aja. Kalau misalnya journey gue harus take in 100 orang yang ada di samping jalan-jalan gue kagak kelar-kelar jalan men. Cuma dari perspektif anak itu mungkin dia kaget kan, pasti kaget. Dong kayak, wah, ya Jeremy nih yang ngomong nih, mau proaktif ke gereja. Wah. Yang dulu ngajarin kita teman-temannya ini bahwa ateisme itu something yang bagus lah gitu. Wah, menarik banget. Dia kaget dong ya berarti. Bisa jadi ya. Tapi your take on that is you don't care. I don't care. It's my journey. It's your journey. I'm not bothering you. I'm not. Kayak misalnya dulu when I'm trying to preach atheism, kalau lo nggak nanya ke gue terus gue I whispered in your ears. The same thing as Christianity. Maksudnya if you go up to your Muslim friend like taruh Bible kayak bro, dalam kita Matius kayak ya just lah. Ya gue mau ateis apa mau religious that doesn't matter gitu loh. Iya kan? Bro, kita Matius lo tau gak? Tuhan satu dalam jalan kebenarannya Yesus. Ya bodo amat orang kayak. Siapa lo ngasih tau gue lo mau ateis lo mau Kristen lo sama aja gitu loh. That's just kedok lo aja. So I think that's transversal whatever religion you are. Iya. As long as you don't impede people's right. And I did impede people's right back then, which you didn't. I did. Misalnya, you did? I try to kayak pada ngomongin gue kayak tahu nggak agama tuh artifisial kayak gitu kan. Ya lah. Maksudnya beda kalau orang nanya ya, what do you think about this gitu kan. Iya. Wow, berarti kamu pernah jadi anak kampus yang seperti itu ya? Nggak lama sih. Iya. 2-3 bulan doang lah. Iya. Wah, menarik banget sih. Ya, sebentar. Ngasih sedikit pesan-pesan dulu ya. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya di sini nih. Mungkin beberapa dari kita atau ya kalian mungkin juga lagi di fase-fase seperti ini. It's actually not a wise thing to mencoba memaksakan pemikiran kita ke orang lain. The opposite of that yang menurut saya lebih wise, yang juga menurut dia barusan dia afirmasi itu lebih wise adalah kita lempar sebagai itu hal untuk dipertanyakan gitu. Jadi kita diskusikan bersama-sama. Maksudnya manusia yang berpikir tuh bukan hanya kita doang di dunia ini. Betul. Ya kan? Manusia lain juga berpikir dan juga yang I hope so. Ya, let's hope so.
Dan itu bahayanya jika kita tidak berpikir. Pemikiran orang lain jadi nancep di kita tanpa kita filter. Terus juga ya intinya memaksakan pemikiran seperti itu. Maksudnya yang berikutnya adalah yang benar di dunia ini itu nggak mungkin hanya kita doang. Betul. Dan juga nggak mungkin hanya kita dan orang-orang yang sepemikiran sama kita di saat itu. Yes. Gitu. Itu salah satu hal yang sebenarnya membuat kita juga bisa bertumbuh dan juga membuat kita tidak terjebak dalam sebuah tempurung pemikiran yang malah membuat kita jadi cuma di situ-situ aja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ya understand that, maaf nih kalau klise, that our life is a journey, dan have respect to our journey. And ya sekalipun maksudnya journey itu kadang-kadang yang tadi Desmond barusan bilang ya, ada kalanya kita keterusan terus kita memutuskan untuk putar balik, terus habis itu kita bilang journey yang tadi itu salah jalan, kita ambil maksudnya mungkin kayak ada pertigaan nih kiri dan kanan, pas kita habis ke kiri terus ternyata kiri itu kayak jurang, kita putar balik kita lanjut ke kanan, nggak apa-apa kalau misalkan kita tinggalin satu jalur yang tadi kita pikir benar, ternyata kita buang gitu. Yeah. Ya, maksudnya itu pelajaran kesimpulan yang menurut saya menarik dan penting untuk di-emphasize gitu. Pelajaran dari Desmond Jeremy ini. belum tahu banyak. Masih banyak yang bisa dipelajari. Boleh bawa satu variabel lagi nggak? Boleh ya. Variabel terakhir ya. Di masa-masa sudah lulus kuliah terus habis itu kerja, itu biasanya manusia gimana ya? Maksudnya ada satu variabel yang bisa jadi cukup mendominasi pemikirannya. Ya saya langsung cepetin aja. Uang. Gitu. What's your take on that? Maksudnya dalam artian, maksudnya tadi kan pemikiran kamu kan ya growth minded, terus as if something yang sifatnya it's nice to be thinking rather than to passively not think. It's also nice to have a fulfilling life. Nah maksud saya adalah kenapa saya bilang tadi di usia itu tuh biasanya punya kekhawatiran akan uang, dan menurut saya kenapa itu suatu hal yang sifatnya mendominasi pemikiran manusia di masa-masa itu. Menurut kamu di masa-masa yang kira-kira hypothetically menurut saya itu punya peran yang besar dalam pemikiran atau any decision making manusia dalam masa-masa itu, ya maksudnya what's your take on that? Like, do you think it's really the thing that one should actually focus on, or it actually something that distract people from living a meaningful life? Atau gimana? Atau mungkin kamu juga ada krisis antara making an equilibrium regarding money. Ya, satu hal sensitif dulu lagi ya untuk dibahas. Menarik. Boleh take your time dulu, minum dulu. But I mean, let's put it this gimana? way. Nah, ya, put it anywhere you like. In an artificial capitalistic world that we have been set out to live in, Aduh, I cannot agree with that. Ya gimana? Go on. what I'm saying adalah ketika karena standar kehidupan yang kita harus achieve di hari ini itu kan didasari oleh kayak misalnya batas ambang kemiskinan misalnya. Oke. Segala macam itu kan ada sistematikanya, ada asumsi ekonominya dan lain-lain. Ya, oke. What does it mean to be a middle class? What does it mean to live that middle class life? All those things that you need. Okay. In order to do what you want, which is passion, you first need to get to that need dulu kan. If you imagine a bar chart, buat saya, you need to fulfill that amount of need that you have to live in the society that you're born in, to finally, if you once get there and you have that gap, and then you can do what you want. I see. This is in an idealistic word. Maksudnya, ini belum take into account what if my job is my passion, blah blah blah. Oke, fundamental needs. Fundamental needs manusia kan harus terfulfill. Misalnya hari ini kayak what are budget for fundamental needs nih. Correct. Misalnya your needs are
Tapi itu bisa dibilang relatif nggak range-nya? Bisa dong. Bisa dong. Pasti relatif. Oke. Makanya tadi saya bilang saya middle class, saya kan middle class. Upper class ya beda lagi. Ya. Makanya itu kan semuanya perception on how to live life lah. Menurut saya that type of need harus tercover dulu. And that doesn't mean always budget yang misalnya money I make ya. Maksudnya that means kalau misalnya it's already fulfilled by the money my parents make atau by the legacy that my parents have left. To some privilege. That's privilege in life gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya buat saya sendiri ngomongin duit, ya menurut saya that needs to be fulfilled dulu. Then we can talk about what kind of other things you need to do, what are the passions segala macam gitu. Oke. That's an interesting answer. Oke, berarti pokoknya ada proporsi kebutuhan yang harus secara decent itu terpenuhi dulu dengan ya maksudnya in terms of the budget gitu ya. Baru sisanya itu adalah untuk kita menjalankan what we wanna do with life gitu. Ya katakanlah passion gitu. Tapi what I'm talking about want itu genuine want ya. Maksudnya karena gini, need itu kan balik lagi yang kita bilang tadi itu sangat subjektif ke different type of people. Okay. Untuk beberapa orang need itu kayak misalnya I need to drive a certain car. I need what? Sorry. I need to drive a certain brand of car. Oke. Yeah. That's a need menurut saya. Karena only then you can actually feel like you're fulfilled. You attain some sort of freedom gitu kali ya. You attain some sort of freedom ketika kalau misalnya gue drive a BMW baru gue merasa kayak kalau misalnya saya my need is bisa I still need transportation but I just need the bare minimum and whatever yang jalan. Then I can be genuinely happy using whatever budget I have left to make impact atau misalnya to try out my hobby segala macam. Oke. Ada sedikit masalah yang bisa timbul dari situ. Which is flawed. Iya. Nggak. Maksudnya gini. Emangnya nggak memungkinkan saat proses memenuhi needs itu dijalankan dengan hal yang sifatnya passionate bagi orang tersebut? Nggak masalah. Atau maksudnya soalnya there is that and also there is people who don't enjoy their jobs. Iya. Maksudnya ada juga I need to fulfill these basic needs by doing what I hate. Yeah. Kalau gitu juga nggak masalah ya. Karena look, dude, not a lot of people have that privilege of being happy. Dan look ya, buat saya being happy doesn't always mean kayak you have to enjoy your job, which is a big privilege if you can. Tapi misalnya I'm being happy by other ways. I know how to cope with my stress. I know I have people around me that I can make impact with while hating my job. Karena need ini regardless lo have to do man. Iya. If you bener-bener don't have any other choice but to hate that job, then you need to supplement it with other things. Yang bukan want tadi ya, maksudnya want itu kan beyond. Itu ekstranya. Tapi yang kalau di paralel ya nggak harus duit juga gitu loh. Kayak ya udah gue cope with other things. I see. Karena that want shouldn't be ada dari need lo. And then that extra thing is to compensate for whatever you're building for your need gitu kan. Ya itu malah kacau. I see. Berarti ya sebenarnya itu betul itu. Maksudnya itu jawaban yang menurut saya menarik. Intinya kita juga maksudnya mereka yang katakanlah mempermasalahkan hal itu, kita juga maksudnya ini terserah orang yang ngejalinnya lebih prefer yang mana gitu. Maksudnya gampang gini, sederhanain aja. Kalau lu menjalankan need lu tapi emang itu passion, bisa jadi aja need lu emang rendah. Tapi kalau misalkan lu ngejalanin you're doing a job you hate, tapi need lu tuh standarnya tinggi, ini terserah lu mau yang mana, betul, gitu kan? Betul. Whatever works for you, gitu. Jadi jangan sampai juga kalau emang lu orang yang ini, lu jadi bermasalah sama cara hidup yang seperti ini, atau lu orang yang ini lu jadi bermasalah sama cara hidup. Dan berbeda-beda, and how you fulfill that need juga berbeda-beda. Betul. Cuman maksud saya gini, saya tetap mau berada dalam posisi di mana kalau bisa don't waste your life gitu aja. Dalam artian jangan sampai lu fokus too much on doing something you hate, really just to mungkin tadi kamu bilang really to fulfill your needs and also to fulfill your wants. Jadi I don't know, I'm in a position where kalau cost-nya lebih tinggi daripada benefitnya, itu harusnya nggak rasional gitu.
Ya, cuman emang beberapa maksudnya mungkin ada cara manusia menjalankan hidup lebih yang gue emang butuh biaya segini untuk gue korbanin, maksudnya biaya bukan uang, biaya hidup gue yang bermakna terambil segini banyak demi kesenangan gue yang emang kesannya sedikit, tapi itu bagi gue pentingnya minta ampun, gitu. Ya nggak apa-apa lah ya kayak gitu ya. Maksudnya intinya whatever works for you dan juga jangan terpaku dengan standar-standar yang orang lain coba tentukan. Betul. Ya. Ya itu jawaban yang menarik. Ya, tapi sih. Tapi mungkin I'm not one to say karena Nggak, cuman maksudnya kamu lagi di tahap dimana menurut saya you take that into account. Of course. Harus gitu. Of Maksudnya course. di masa itu harus juga. betul, tapi buat saya itu kurang relevan karena Wow, oke. Karena ya maksudnya Yeah. what I mean adalah how do I say this nggak apa-apa. Dalam kayak gimana aja nggak masalah. In a way that I'm fortunate enough to get a job that is privileged. Oke. So money is not an issue for me. Oh, oke. So whatever needs that I talk about, Ya. it's already my income is already Nah. what my want is at. Oh, oke. It's a problem ketika need-nya terlalu terus income lo di bawah situ. Mhm. And then you need to redefine, is my need actually a need and stuff, Okay. and you try to focus. Tapi buat saya, I've never had that issues. Oke. Oh iya bagus. Nah, gini. Mungkin kan karena kamu sedang menjalankannya. Saat kamu mau menjalankan ini, mungkin kamu dihadapi dengan beberapa pilihan. Pernah kejadian nggak? Enggak sih. Nggak. Karena this is my first job out of college. Tapi nggak tahu deh, kamu waktu itu mungkin, maksudnya saya mau bilang gini guys, ini orang pekerja keras. saya mau bilang gitu. Ya maksudnya zaman OSIS dia sama saya, OSIS kecil-kecil ini. Maksudnya dia emang orangnya likes to get things done, terus emang ada yang menurut dia harus diselesaikan tuh dia selesaikan. Salah satu hal juga, kamu kalau nggak salah pernah kerja di toko sendal atau apa gitu. Iya. Nah ya maksud saya itu ada juga kayak gitu-gitu kan. Maksudnya kerjaan kayak gitu ya dia sikat gitu. Maksudnya mungkin ini emang mungkin emang ini in terms of like first proper job ini pertama gitu. Tapi sebelumnya menurut saya kamu mungkin pernah mengalami sebuah pengalaman bekerja di mana kau punya bos nyebelin, kalau enggak ya kayak gitu pernah dilewatin juga kan? Ya. Oh berarti saat kamu mendapatkan job yang ini tuh it wasn't like kayak kamu bukan yang harus milih antara mana dan mana, terus nggak ada yang kayak gitu ya? Oke. Itu yang saya bilang tadi sih, Sir. Yang apa? I feel like my life has been too easy. Oh yang orang tua kamu bilang gitu ya? Ya. Saya bisa nggak setuju juga sih. I mean, maksudnya kamu ngelewatin banyak hal yang sebenarnya emang bagi common people itu susah kalau menurut saya. Iya, ini kan menurut standar. Iya betul. Makanya standar kamu tinggi aja, nggak masalah itu. Jadi maksudnya itu karena kenapa bagi orang tua kamu dianggapnya your life has been too easy, dan I don't know, according to my perception kamu melewati beberapa krisis juga. Maksudnya itu hal-hal yang sifatnya obstacles of life juga. Cuman ya perhaps because you went through it, jadi kamu udah bisa bilang udah gue lewatin gampang itu. Mungkin Saat itu kamu mungkin. ini juga babak belur juga mungkin sedikit gitu. Enggak, ya, Ada that's masa-masanya true, kayak gitu. That's true. Dia udah lewatin aja. Jadi habis itu gitu doang. Masalahnya itu selalu eksponensial gitu loh. Gak kayak ini tanggal 1, tanggal 2 ya. Ini tuh lantai 1, 10. lantai 10. Jadi, aduh gimana. Tapi, no ya, I think. Iya. it's like that. Jadi So, mungkin kayak gitu akhirnya kamu Iya. ada perception ini money too easy. ya, iya mungkin money is an issue when you don't have it. Orang Enggak juga. masalah. Enggak juga, ya betul. Sri Mulyani bahkan bilang kayak gitu. Tapi mungkin- bukan hanya nggak punya uang, lu punya banyak uang juga lu bermasalah. Tapi gue tuh bukan tipe orang yang kayak, ya, I'm very easy to be happy lah. Sir. Oh, oke. Jadi- Ya, itu an important point. Kayak,
ketika gue nggak punya duit juga ya udah gue happy, ketika gue banyak duit juga ya udah I spend what I need and the rest I save. Maksudnya I've never made it such a big of an issue. Ya, oke, gitu. bagus. At a level I am ya udah gitu. Saya content with whatever I have. Ya betul. Ya bagus itu bagus emang. Maksudnya kok kamu punya pemikiran seperti itu emang yang harusnya begitu. Maksudnya kayak gini lah, zaman orang kita kelas 7 kelas 8 tuh anak-anak sini tuh pada pakai iPhone, pada pakai BlackBerry segala macam. Jack HP gue Nokia gitu. Maksudnya I mean credits to my parents I guess. I've never been a kid yang kayak super privilege gitu. Gue nggak pernah yang kayak gue butuh brand ini untuk feel I'm validated. Gue perlu iPhone. I don't care about that stuff, you know. Like I just don't care. And then it translates now ya. I don't need to buy branded shoes. I could buy it if I want to, man. Kayak bisa, cuman buat gue nggak seneng gitu loh. Yang bikin gue seneng gue bayar kelas tenis, which is yang nggak seberapa lah. Iya. Dan it makes me happy. It's fun. I see. Ya bagus itu. Ya tadi saya ngangkat itu karena mungkin ada beberapa pilihan ya anak yang baru lulus itu emang permasalahannya katakanlah nih mereka dapat job offer terus ternyata menurut mereka itu kurang gitu, terus jadinya mereka jadi aduh nggak gue ambil dulu deh gitu. Terus habis itu mereka dapat kesana mau nyari yang pokoknya intinya yang dicari tuh duitnya tinggi gitu aja. Oh enggak sih, itu saya nggak setuju banget. Oh kenapa? Nah ini menarik. So especially for fresh graduates bro, you don't know anything. Trust me lah, whatever 4 years you learn in college that doesn't translate to, I mean of course it's useful. Cuman ketika lo kerja tuh lo belajar dari nol lagi sebenarnya. Oke. Jadi don't think that my parents pay 200 million for me to go to school. Gua udah keluar dari international school. Honestly, irrelevant. From zero. You're starting from zero. Jadi don't think that you have the privilege to get that job. Dan ada ya kerjaan-kerjaan kayak gitu ya. Which is something I'm privileged enough to go through that path juga. Iya. Tapi one thing itu there are two things yang there are two options biasanya ketika you lulus kuliah. If it's a good paying job, but it doesn't help you learn a lot, I wouldn't take that. Oh, that's interesting. Really? But if you learn a lot and then it's not a good paying job, I would more likely to take it. Really? Yes. Yeah, I mean, I'm absolutely for that kind of idea. No, the reason why I'm at my firm right now is it's good paying, tapi I learned so much too. Oh, okay. Right? Because, dude, lo tuh baru lulus kuliah, man. Ya. Lo mau langsung jadi bos. Iya, si gaji lo tuh baru akan eksponensial ketika lo bring value apa. Ya, betul. Nggak, lo imagine lah, you're the boss. Maksudnya lo imagine lo the boss hiring lo. Gue jadi HR lo punya. Oh, gue bendahara di universitas, which is not wrong ya. Kayak ya udah, kayak that's good. Harusnya manager skill. Cuma sampai mana value adding lo tuh untuk dapat misalnya gaji 10 juta. Iya. Gitu kan. I would rather gue belajar di sekolah firm yang kecil. I'm hands on, gue kerja sama bos gue. I know actually how the supply works. Pokoknya experience lu ambil lah gitu ya. And then lu ke gue sebagai HR. Look, I didn't get paid a lot of job, but look, here's what I did. I helped my boss do this. I did this. I would pay you. Daripada lo kerja dari gaji gede, lo nggak belajar banyak, ya gaji lo itu aja sampai berapa tahun. Ya betul. That's a really good point. Ya, saya maksudnya juga lebih mau ke arah situ gitu. Ya, emang harus ada hypothetical situation dulu. Ya, kalau misalnya you go for money dari awal lo keluar kuliah ya terserah juga. I mean if you want to live that way, it's fine. Tapi the question is what value can you bring? Yeah. And value is from experience and from the things you learn. Yeah. It can only get exponential if you put your place in somewhere where it can grow, kan? Okay. And it doesn't matter if it pays you a lot or not. Paying is the extra bonus. Tapi that is only possible yang tadi needs tadi kalau fulfill. Itu di fulfill dulu. Makanya beyond that baru you can have an option. Yeah. Karena banyak orang di luar sana yang mungkin ya gue harus kerja, gue nggak punya option untuk pilih ini tempat gue belajar atau enggak. Tapi ya gue harus kerja anyway, sebenarnya ya it's fine juga. Tapi if you have that option ya go where you can learn. Betul. Wow. Coming from a growth-minded person. tapi menarik juga sih. Kita kurang ngomongin dulu saya kayak gimana gitu loh. Oh gitu ya. Ada yang kamu ngerasa kurang puas di situ? Iya. Belum puas saya kata-katain tadi. Loh, saya tuh gak personal attack gitu. Jadi kayak buat saya tuh justru menarik gitu kayak saya dulu begitu. Oke. Ya.
Ada sih sebenarnya. Oh, saya tambahin nih ya. Ya, tambahin. Oke, tambahin ya. Kelas 7 atau kelas 8 gitu. Ini orang ya dari perspektif seorang guru itu standar orang cari perhatian lah ya. Ini orang pernah ngeriset iPad gurunya guys. Sebel banget sih, sebel banget. Ya settingnya doang. Cuman setting itu kan udah customization of my iPad kan. Nah, cuman maksud saya itu obnoxious nggak menurut kamu? Obnoxious banget. I mean, never ever my student ever done that atau berani selantang itu dengan gurunya gitu. Saya wali kelasnya waktu dulu tuh. Terus tiba-tiba, aduh, nih pengen buat gue tendang rasanya nih anak nih. Cuman kekecilan kok buat ditendang. Ya terus habis itu dia malah gini. Pasanya, wah, what did you do? Itu. Oh ada satu lagi juga. Nah ini menarik sih ini. Bentar. Ada ya mungkin beberapa. Pokoknya intinya gini. Saya pokoknya waktu ngajar dia udah di atas 25 tahun lah gitu. Pokoknya ada suatu saat itu lagi ulang tahun lah. Saya lagi ulang tahun nih. Sama satu kelas termasuk kelas ini tuh di happy birthday-in gitu. Oke, maksudnya situasi kelas, suasana kelas tuh gembira, ria gitu lah ya. Tiba-tiba ada omongan kayak gini dari manusia satu ini. Umur berapa sekarang? Mr. Edo gitu kan. Umur segini. Dia tiba-tiba, ya umur segini belum nikah. Nah itu saya tanya sekarang tuh. Waktu itu saya sama saya yang sekarang, saya yang waktu dulu itu tuh cuma beda 2 atau 3 tahun sama kamu yang sekarang. Kamu sudah tertarik untuk nikah? Oh enggak. Enggak ada. Tapi dulu pas saya kecil saya bilang sama orang tua saya nikah umur 21. Ya ada kayak gituan ya. Ya maksudnya dia contoh kayak gitu. Maksudnya dia seyang apa ya? Ya yang tadi saya bilang mungkin dari perspektif seorang guru mungkin emang ya mau menciptakan kericuhannya dalam kelas tuh. Ya ada kayak gitu-gitunya gitu. Ini pause dulu guys. Oh iya boleh. Sorry. Bukan. Oke, biasalah kendala teknis. Ternyata dua manusia ini ngobrolnya udah terlalu lama. Tapi ya masih kerasa kurang ya. Iya. Banyak yang dibahas. Iya. Bentar, selesai. Masa lalu ya. Iya, apa tadi? Iya ini udah umur segini belum nikah. Iya. Ternyata dia kepikiran malah juga belum. Apa tadi kamu mikirnya dulu kepikiran umur 21? Saya pengen nikah umur 21 targetnya. Gitu ya. Kenapa ya? Ada apa dengan 21? Enggak tahu sih. Oh gitu. Pas kecil aja kayak. Terus habis itu pas menginjak umur 21, wah enggak main jauh banget. Sampai sekarang aja saya masih jauh banget kan. Karena you understand what it means to be married. Ya, betul. You understand that it's not just people in love, you know? Yes, betul sekali. Now that you understand, ternyata Dunning-Kruger kan. Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger makin kesini, confident-nya level betul. segini, knowledge pertama. Ya, itu lebih panjang. Ya. Betul itu penting banget juga. Ini saya mungkin saksi hidupnya Dunning-Kruger efeknya dia pas lagi confidence levelnya segini. Sampai anjlok. Oh, zaman-zaman anjlok. Ya juga ada sih zaman-zaman anjlok ya. Apalagi ya berarti ya. Saya ingatnya tuh itu. Terus yang inilah. Kamu pernah presentasi nih. Ini ngocol banget sih ini orang nih. Oke, pokoknya dia pernah presentasi di sebuah business ideas gitu. Dia presentasi satu business ideas restoran gitu. Terus pokoknya restoran ini nih color theme-nya tuh pokoknya banyak warna hitam lah gitu. Terus ada satu guru nanya gitu, kenapa restoran kalian itu mostly color scheme-nya itu black gitu. So jawaban dia ngocol banget. Dia jawab, ya people here is for the food not for the color gitu jawabannya. Ngocol banget. Emang nyolot aja sih anaknya. Ya maksudnya itu juga kamu juga sadar kan kamu nyolot sama ya obnoxious gitu. Dan emang ya
menyebalkan bagi orang-orang di sekitar. Sebenarnya bukan hanya guru-guru yang sebel sama dia, beberapa temennya juga sebel gitu. Oh misalkan kadang-kadang kalau misalkan dia iseng gitu, teman-temannya tuh pada ke gurunya, Mister, nih Deswon nyebelin banget gitu. Itu pokoknya ini dia yang ngeledekin saya terus lah atau enggak apa, maksudnya keluhan itu banyak sekali datang gitu. Ya maksudnya itu maksudnya itu bukan suatu hal yang sebenarnya out of that age of any human at that time. Maksudnya at that time juga, maksudnya itu bukan sebuah penyimpangan, bukan gitu. Cuman maksudnya ini kan kita lagi ngomongin then versus now. Ya, then versus now gitu. Terus kayak yang mungkin orang-orang yang kenal Jeremy sekarang ini, dulu begitu waktu sekolah. Oh gitu ya, banyak ya. Ya maksudnya kayak gitu. Oh ada satu lagi. Waktu kelas 10 atau kelas 11 gitu. Wah ini obnoxious banget. Ada masa-masa angkatan mereka ini lagi bingung mau kuliah apa gitu. Habis itu saya itu pernah dengar satu cerita. Saya ceritain ini ke kelas kamu nih dan teman-teman angkatan kamu saat itu. Kalau misalnya kalian bingung kalian mau jadi apa guys, kalian bayangin ada sebuah aeroplane ya lagi jalan, lagi di udara, lagi fly gitu, terus tiba-tiba jatuh gitu. Apa yang ada di pikiran kamu tentang jatuhnya kapal itu gitu? Karena saya ceritainnya gini, karena kalau ada jiwa dokter dalam diri kalian akan bilang, gimana nih ya, apa kabar nih pasiennya, gimana cara saya menyembuhkan manusia-manusia yang jatuh sakit ini. Kalau misalkan kalian ada jiwa-jiwa aeronautic engineering, kamu akan memikirkan, kenapa bisa salah nih ya, kenapa bisa jatuh gitu. Atau enggak misalkan kamu dari segi kamu itu orang politik gitu, kamu ini siapa yang menerbangkan nih dari negara apa ke negara apa nih, ada isu apa nih, kenapa pilotnya begini gitu. Pokoknya maksudnya saya tuh menceritakan hal itu gitu. Dari segi apapun itu bisa menstimulasi kamu mau ke arah tahu jawaban orang ini. Kamu masih ingat nggak? Kamu nggak ingat ya? Ini juga baru nih buat saya. Dia tiba-tiba angkat tangan. Kalau saya yang nembak pesawat itu, dia benar-benar jatuh. Iya sih. That's something I would say. That's something I would say. That's something you said. Wah, ngaco juga. Kayaknya kalau saya sekarang punya anak kayak saya dulu pusing. Betul. Guru kamu juga pusing waktu itu deh. Ya maksudnya reaksi kelas tuh juga bukan ketawa saat itu, seingat saya kayak, aduh, Deswon ngomong ini lagi, kayak gitu. Ada kayak gitu juga. Ada. Banyak banget ya. Nggak, tapi kayak tadi yang paling parah deh. Soalnya ada masa-masa kamu tuh bagi satu kelas tuh dianggap berisik banget. Mungkin ini ada hubungannya sama saya sih, karena saat itu saya itu lagi masa-masa di mana saya menjelaskan apa itu filsafat kalau nggak salah gitu ke angkatan kalian. Nah entah kenapa besok-besokannya itu kayak kamu penuh dengan pertanyaan, what is the meaning of life sih? Gitu. Terus why do we have to live? Kayak gitu. Terus habis itu kayak setiap orang kamu tanyain, termasuk habis itu pas lagi, pokoknya kalau misalkan kita di kelas lagi ngomongin economics atau lagi belajar materi gitu, tiba-tiba pertanyaan kamu tuh ke arah situ terus. Satu kelas tuh yang, ini lagi dari Deswon, Deswon lagi, pertanyaan-pertanyaan gitu. Sebenarnya menurut saya pertanyaan menarik, cuman maksud saya kamu menyampaikannya di timing yang mungkin mengganggu bagi beberapa teman kamu gitu. Terus pokoknya kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu lah. What is the meaning of life? Why? Untuk apa kita jalan hidup ini ya? Maksudnya kayak gitu-gitu. Which I'm still questioning now. Ya betul. Ya, cuman seenggaknya kan sekarang kamu tahu tempat dan waktu kan? Ya kan? Kamu nggak yang tiba-tiba lagi jalan mau olahraga, sebenarnya
aduh kita hidup ini buat apa sebenarnya ya? Ya maksudnya itu kan teman-teman kamu sekitar kan tiba-tiba ngejauh aja dari kamu, udahlah nggak usah ngobrol sama Deswan. Maksudnya ada masa-masa kayak gitu juga. Ya kayak gitulah. Cuman ya yang itu sebenarnya yang saya ingat. Mungkin saya ada lagi. Saya tanya Bung Edo lah sebagai gimana. saksi hidup yang for 6 years is a long time. Yeah, it is. You know how you view people pas mereka lagi obnoxiousnya. And I think for now I'm already a product of a certain growth. Yeah. How do you feel about it as an educator, as somebody who's viewing a person from a distance and looking at that difference? Aduh. Kan pertanyaan maksudnya gimana tuh? Mungkin memotivasi untuk orang. Iya sih, betul. Cuma maksud saya ini melahirkan sentimen gimana gitu. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa. Oke, my direct answer is tentu seneng banget, Des. Aduh, sedih. Nggak, maksudnya ya itu sebenarnya gini, satu hal yang paling sebenarnya kamu juga salah satunya lah. Waktu itu kamu sharing ke anak-anak siswa-siswi itu, terus yang pokoknya gini, yang kamu cerita ya kamu kuliah food science, terus habis itu aktif ikut lomba debat, aktif ikut teater, terus di masing-masing itu somehow you achieve a standard yang sifatnya tuh tinggi lah gitu. Dan di saat itu kamu juga mengakui bahwa waktu gua kecil, waktu gua seumuran kalian guys, gua ini manusia aneh gitu. Terus sekarang pas itu kamu tiba-tiba jadi ya menurut saya manusia yang people can look up to lah gitu. Nah, from my perspective itu aduh gila, untung Deswan berubah gitu. Ada kayak gitunya, untung Deswan dari salah satu junction in his life itu dia memilih arah yang menurut saya yang positif lah. Dia tidak memilih arah yang masuk ke jurang yang gitu. Bisa banget Dan terjadi. dari perspektif saya ini kalau misalkan saya ngelihat cara dia hidup gitu kayak aduh nih takut banget nih gue nih orang masuk milih sebuah jurang gitu. Nah jadi kayak yang terus abis itu pas arah yang kamu ambil tuh bukan yang jurang yang sebenarnya membuat kamu cemerlang gitu, bersinar gitu, itu ada perasaan yang cukup seneng banget. Terus juga ngelihat kayak yang wah ini murid yang gue dulu sebelin tapi gue tahu dia sebenarnya bisa jadi manusia keren, ya ternyata beneran ke arah yang keren ya sejauh ini ya, maksudnya sejauh ini gitu. Karena kan tentu hidup belum selesai, hidup saya pun juga belum selesai gitu. Maksudnya kita pun masih punya potensi untuk masuk ke jurang sebenarnya. Cuman ya menurut saya walaupun tersandung ya maksudnya perhaps long story short, students like you ya and particularly you, it gives people like me a smile lah. Ya maksudnya ada kepuasan seperti itu kayak yang ya mungkin kayak misalkan gampangnya gini, tentu itu bukan sepenuhnya atau bukan porsi besarnya itu bukan dari saya sebagai guru, cuman kayak saya sebagai guru ada yang ini ada porsi kecil, gue berkontribusi dalam pertumbuhan manusia ini kayak gitu. Which I acknowledge. Oh gitu ya. Yeah. Ya maksudnya itu menyenangkan, maksudnya itu it's a priceless feeling, a priceless what makes you a teacher. Experience ya, perhaps kayak gitu. Nah ini yang tadi saya bilang nih menimbulkan sentimen-sentimen kayak gini nih. Ya gimana? Dan maksudnya dia tadi bilang dia acknowledge dia waktu kelas 7 pernah memimpin satu kelas bikin lagu buat saya juga. Betul, saya masih ingat lagi. Menyentuh itu. Ya maksudnya ya that's to answer your question. Maksudnya ada hal kayak gitu. Maksudnya ya mungkin itu joy-nya being this kind of profession gitu. Which takes a while. Iya betul. Dan maksudnya saat dia jadi murid saya,
beberapa kali saya stres gitu ngadepinnya gitu. Ya maksudnya soalnya kadang-kadang yang kayak gitu tuh yang stres bukan kala cuma ngadepinnya doang. Tiba-tiba orang lain tuh nyerangnya saya karena dianggap saya deket sama dia gitu. Dianggap ini Mr. Edo doang nih bisa komunikasi sama manusia seperti ini. Kadang-kadang kayak gitu itu kadang nambah stresnya lagi gitu. Ya gitulah untuk menjawab pertanyaan. Aduh. Follow-up question. Oh, ada follow up question. Jadi saya ditanyain. Iya dong. Iya. Imagine you're sitting in a room with the 7 or 8 year Eighth grader. Jeremy. Yeah. This one. Oh, there's one. Yeah. What would you tell him di pas masa-masa obnoxious dia of the person that he would be? Oh, knowing him right hindsight. now. Nggak seru sebenarnya dong kok kayak gitu. Kan dia Iya. Nggak gini. Mungkin saya juga pernah bilang ini ke satu kelas sih. Pernah saya bilang biasanya ke kelas 7 kelas 8 lagi kadang-kadang masa-masa obnoxious saya itu sering mengatakan hal ini nih. Saya sering mengatakan, guys, kalau bisa, maksudnya saya juga bilangnya banyak pengalaman manusia itu mereka saat umur 21, katanya 17, 18, terus mereka melihat apa yang mereka lakukan di kelas 7, kelas 8, mereka malunya minta ampun gitu. Jadi kalau bisa kalian reduce that amount of things yang kalian lakukan yang sungguh malu-maluin, sehingga nanti pas kalian udah tumbuh itu kalian nggak malu sama diri kalian sendiri gitu. Ya mungkin itu salah satu hal yang juga saya mau bilangin ke Desmond saat itu. Tapi saya nggak malu ya, just ya juga ya. Saya nggak malu. Ya betul. What he said makes me feel ashamed. Ya betul. Iya ya, belum ada yang kamu. Saya nggak malu. Bukan malu. Kalau atau enggak bukan malu kayak gemes. Aduh, kok ngapain sih gue kayak gitu? Kayak gitu nggak ada dong? Enggak sih, kayak nggak ada paham juga. aja. Paham aja ya. Oh iya dulu gue kayak gitu. Masa sih? Iya. Zaman kamu sosok DJ-an itu juga nggak malu. Nggak ingat. Kalau antara nggak ingat Atau nggak peduli ya. Tapi ya mungkin misalkan ada videonya, ada rekamannya, terus itu membuat kamu yang ya betul juga sih. Emang susah ya ngomong sama grup main itu. Iya. Enggak. Betul, maksudnya ya mungkin juga beruntungnya nggak ada hal bener-bener yang terlalu ekstrim yang kamu lakuin ya. Ya contoh misalkan tiba kamu nusuk orang gitu. Understandable. Tapi kalau nggak salah kamu tuh ya misalkan tadi itu kamu pernah shoot si aeroplane itu. Maksudnya pernah punya have that idea of that. Kalau nggak salah kamu mungkin pernah ada ekstrim ideas lagi yang lain, cuman tidak terimplementasikan. Ada mungkin yang kayak gitu. Belum fase eksekusi. Ya belum fase eksekusi, baru lagi dimasak dulu di pikiran kamu. Ya kayaknya what I would say to that Deswan ya ngumpulin cerita-cerita yang kalau orang lain ceritain nanti pas kamu kecil. Jangan yang terlalu bikin kamu menyesal lah, mungkin kayak gitu kali ya, mungkin kayak gitu. Karena mungkin ini saya kan taunya yang terlihat di kelas ya, bisa jadi fenomena pertemanan kamu ada yang personal yang cuman kamu yang tahu terus kamu sesali, atau enggak fenomena perorangtuaan atau enggak fenomena percintaan yang orang-orang nggak tahu lah. Ada yang personal itu di kamu, terus cuman pas kamu lihat kamu sendiri juga yang mungkin geli atau jijik nggak tahu kayak gimana. Mungkin ada juga yang kayak gitu. Ya, itu mungkin saya mau bilang don't make too much of that gitu. Itu kan yang saya lihat dari maksudnya saya sebagai ngeliat pertumbuhan Deswan Jeremy ini. Udah begitu gitu. Mungkin ada hal personal yang cuman kamu yang tahu, yang mungkin kamu juga geli dan jijik. Bisa jadi ada juga. Pasti ada gitu. Aduh, ada lagi saya keingetan. Sedikit mungkin personal. Ini ada hubungannya dengan ide pertemanan atau percintaan yang saya tahu. Boleh diangkat? Boleh. Lucu deh. Lucu. Pokoknya dia, saya nggak tahu saat itu dia lagi deket sama nih cewek atau dia udah jadian atau pokoknya lagi fase apa saya nggak tahu. Pokoknya intinya, aduh menariknya gini. Soalnya nih saya jadiin pelajaran untuk beberapa anak setelahnya, karena ini fenomena yang terjadi di beberapa angkatan gitu. Maksudnya anak yang kelas 7, kelas 8 berantem terus gitu. Kelas 9-nya pacaran guys.
Ya ini dia salah satunya. Yang maksudnya itu kadang-kadang jadi argumen saya untuk ngasih tau kelas 7 yang berantemnya tuh unnecessary. Itu saya bilang, guys, Mister pernah ngeliat kayak gini nih di pengalaman Mister mengajar sudah lebih dari 10 tahun ini. Jadi kalau bisa nggak usah lah berantem unnecessary. Ini Mister ini gini berantem. Besok-besoknya pacaran. Ya kita sebagai guru yang mau nenangin kadang-kadang buat apa lu kemarin berantem? Iya. Nah itu satu. Sama waktu dia lagi, saya nggak tahu lagi di fase apa gitu. Pokoknya dia kalau berantem sama tuh cewek, tiba-tiba minta saya jadi wasitnya. Sebel banget saya. Jadi kayak, ini yang salah siapa, Mister? Ini yang salah siapa? You don't need a third party for that. Itu kalian selesain bareng gitu. Ya, ada kayak gitu-gitu. Itu mungkin hal lucu gitu. Yang kadang-kadang terjadi gitu. Yang masuk dari perspektif saya sih itu hal yang menarik karena yang menurut saya pacaran itu hal penting dalam pertumbuhan teenager. Karena ya maksudnya biasanya ada orang tua yang kadang-kadang sebel, aduh anak saya udah pacaran nih, Mister gimana? Saya selalu proponent of ya nggak apa-apa Bu, maksudnya itu karena itu proses mengenal orang lain secara detail sebenarnya kan. Terus juga mengenal diri sendiri secara lebih intim gitu. Kayak oh ternyata hal yang ini harus gue kompromiin ya. Oh ternyata gue nggak bisa melihat hal seperti ini ya. Oh ternyata maksudnya menurut saya banyak pengalaman yang menurut saya penting lah terhadap proses relationship. Makanya tadi saya bilangnya itu fase yang biasanya bisa mengubah orang atau enggak men-change pemikiran orang atau enggak dalam pokoknya dalam growth seseorang itu di sekolah kadang-kadang menurut saya itu variabel penting. Ya cuma makanya saya tetap mendukung selama yang saya tahu kalau ada orang pacaran itu memotivasi mereka ke arah yang lebih produktif. Kalau emang biasa, saya ada juga maksudnya beberapa murid yang saya tahu kalau pacaran ini kerjanya nangis-nangisan doang nih atau nggak berantem doang, itu saya bilang ini kalian lebih baik nggak bareng deh. Maksudnya biasa saya ngomong kayak gitu juga kayak ya itu kan ceritanya love ya. Maksudnya why would you live love kalau emang itu doesn't make you happy? Maksudnya sadness and happiness dalam love mungkin pasti ada, cuman harusnya net happiness bukan net sadness gitu. Ya maksudnya kayak gitu. Ya maksudnya pernah ada masa-masa kayak gitu. Ya pernah ada mungkin dia patah hati juga dia ke saya, itu pernah ada masa-masanya itu lucu banget. Karena dia orang yang ya kadang-kadang mungkin ada masa dia tuh pokoknya mengisi peran manusia harus rasional, manusia harus logis gitu. Ya pernah ada masa-masanya dia kayak gitu, tapi tiba-tiba tersentuh dengan emosi dan perasaan. Ya nggak logis dan nggak rasional, ada masa-masa kayak gitunya dan ya menurut saya itu pengalaman menarik juga aja karena saya tahu dan maksudnya I also don't want to undermine that feeling at that time. Maksudnya mungkin beberapa orang tua, mohon maaf nih orang tua ya. Maksudnya kadang-kadang ada yang meremehkan perasaan seperti itu yang yalah ABG, cinta monyet ya maksud saya I don't like that kind of thoughts karena menurut saya saat perasaan itu that's the whole world to that person at that time. Jadi nggak boleh kita remehin juga. Maksudnya ya hal-hal kayak gitu juga. Masanya kita ngomong setuju kadang-kadang ada alumni juga atau enggak usah deh. Kelas 12 atau kelas 11 yang lihat anak kelas 7 kelas 8 pacaran, elah bocil. Nah, itu saya sebel banget tuh kayak gitu. Karena emang at that time that's just their world. Dan maksudnya nggak boleh kita remehin gitu. Karena itu sama aja seperti sedikit nambahin variabel mungkin agak terlalu tangent tapi ya nggak apa-apa lah. Misalkan ada anak yang sebel sama bapaknya mengklaim dia terlalu sibuk nyari duit tapi nggak ada waktu buat anaknya. Anaknya tuh bisa aja emang marah. Ya ini papa nggak ada waktu buat kita nih ngurusin kerjaan terus. Mungkin emang dari perspektif si ayah itu emang ya I'm really doing my work but I don't know how to manage this. Kalau you need to understand mungkin kan permasalahan pekerjaan si ayah itu dari perspektif si anak adalah hal yang kecil harusnya. Nggak usah serius-serius banget lah nyari duit kayak gitu kan. Misalkan contoh kayak gitu. Cuma kan bagi si ayah that's his world and that's how I put
food on the plate at home. Jadi sebenarnya masalah kita menghargai Ya people's priorities aja. ya They betul have the time. gitu ya, maksudnya halal seperti itu Selalu berbeda in different stages of life. ya betul ya itu sih sebenarnya. Ya. Ini jadi kebaikan saya jadi. Ya, menarik. Udah lama gitu. Udah lama tidak dikorek-korek ya. Dikorek-korek sama. Ya. Ya gitu. Cuman ini tentang kamu, Des. Udah cukup lah tentang saya. Ya, ada pertanyaan lagi. Ya segitu dulu. Segitu aja ya, Iman. Bagus. Jadi, ya soalnya itu bisa menggugah sentimen-sentimen lain nanti. Terlalu gimana gitu. Ya intinya maksudnya ini tentang in general, ini tentang perubahan, perbedaan kehidupan di dalam kelas dan lalu di luar kelas tadi dalam ruangan yang udah bekerja ya. Mungkin tapi juga kamu setuju kan, maksudnya hidup orang tuh tidak bisa hanya dikurung dalam sebuah pekerjaan juga. Maksudnya it's about after school life, termasuk ya school, habis itu ada fasenya college, habis itu setelah itu ya bebas terbang, berpetualang sendiri-sendiri gitu. Terus juga perkembangan pertumbuhan seorang Desmond Jeremy ini dari yang self-proclaimed obnoxious child ke growth-minded person, validated self-proclaimed obnoxious child to a growth-minded individual. Type of individual. Ya, an okay type of individual. Yeah, I agree. Ya, an okay type of individual yang mampu berdamai dengan masa lalunya, terus menjalani the present and also very open to the future. Yes. Ya, I want to say wish you good luck, dan semoga kalau kita bersua ada cerita-cerita menarik lagi. Pasti. Ya, baiklah. Saya bingung cara menutup dengan keren dan maknyos gitu. Ya kira-kira begitu. Sekian dari Desmond Jeremy. Terima kasih ya Desmond Jeremy. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye. Keren. Thank you, Des. Thank you. Tapi saya suka banget sih itu ya.